ada di mana ya? Inang yang pegang buku acara. Inang, Inang, buku acara minta 10 Nang, 10. Satu kardus bawa sini aja Inang. Satu kardus bawa kemari Nang. Satu dus. Satu dus kecil, yang kecil aja bawa sini. Ya, kami informasikan kepada kita sekalian bahwa acara sebelum prosesi akan kita mulai 10 menit ke depan. Dan kami informasikan juga kepada kita sekalian bahwa buku acara PDF telah dibagikan kepada ketua-ketua PPD. Maka kami harapkan bahwa kami harapkan kepada ketua-ketua PPD agar membagikan PDF ini kepada distriknya masing-masing. Sekali lagi kami informasikan bahwa buku acara print out ini dicetak dengan sangat terbatas, maka PDF yang telah diterima, file itu yang sudah diterima oleh ketua-ketua PPD harap dibagikan kepada peserta dari distrik masing-masing. Dan melalui kesempatan ini kami juga informasikan kepada UMKM, makan siang untuk hari ini akan disediakan untuk setiap booth 1 orang per stand. Ada makan siang yang disediakan oleh panitia untuk UMKM yang ikut ambil bagian expo pada perayaan Paskah ini. Juga disediakan makan siang untuk penjaga stand 1 orang per stand.
Raya HKBP 2025 dengan segala hormat Bapak Ibu yang masih ada di depan panggung, tepatnya di bawah panggung, kami persilakan kita duduk dengan tertib dan tenang. Nanti kita ada waktunya berfoto-foto karena sampai malam acara kita puas-puaskan nanti berfoto. Sekali lagi dengan segala hormat panghiduan nami. Mari Inang, kita duduk kembali di tempat bangku kita masing-masing. Kita akan segera memulai ibadah perayaan Paskah Raya HKBP 2025. Sebelum kita memulai ibadah, nanti akan ada prosesi masuknya para pimpinan HKBP. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyatukan hati dan pikiran melalui persembahan lagu dan menyaksikan fragmen nanti setelah berikut ini. Baik, silakan. Saya buka dengan Shalom. Shalom. Kantoria, Shalom. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Kantoria. Penuh dengan semangat. Ini adalah para penyanyi yang luar biasa. Masih muda belia. Masih jomblo kah? Baik, Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai ibadah perayaan Paskah Raya HKBP 2025. Yang memegang buku acara, kita bersama-sama bernyanyi sebagai tanda sukacita kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut sehingga kita menjadi orang yang terselamatkan dan tempat kita akan ada di surga bersama Bapa Sorgawi. Kita bernyanyi bersama-sama, Kantoria akan memimpin kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi Nunga Hehe Kristus, buku logu 632. Rap jonjong mahita saluhutna amang inang, Nunga Hehe Kristus, Kantoria. Baik, Amang Inang kami persilahkan duduk kembali. Kita langsung menyaksikan sebuah tayangan fragmen atau drama singkat berikut ini yang bercerita bagaimana kebangkitan perempuan distrik AKBP. Inilah dia persembahan drama singkat. Aku telah melihat Tuhan, kata Maria Magdalena berseru-seru menyatakan sukacitanya di hadapan murid-murid Yesus. Yesus telah bangkit membawa kehidupan yang baru
bagi setiap orang, termasuk bagi kaum perempuan. Sebab nyatanya, kehidupan perempuan sebelumnya begitu pahit, penuh dengan isak tangis dan air mata. Di tengah rasa sakit yang dialami perempuan, Yesus adalah satu-satunya harapan. Berharap bahwa kehidupan akan lebih baik terlepas dari segala belenggu penderitaan. Tapi ketika perempuan-perempuan itu mengetahui bahwa satu-satunya harapan mereka telah mati,
kemana lagi kah mereka akan bersandar?
Di tengah gegap gempita dunia yang terus berputar, manusia kini berdiri di persimpangan sejarah, terombang-ambing antara kemajuan dan kehancuran. Di balik gemerlap kehidupan dan kecanggihan teknologi tersembunyi luka-luka yang menganga, tubuh-tubuh yang diperjualbelikan bagai komoditas, racun-racun yang mengalir dalam sunyi dan merenggut masa depan, serta meja-meja judi yang menghancurkan hidup dengan janji semu kekayaan. Sementara itu, alam, ibu yang selama ini memberi tanpa pamrih, menangis pilu, dirusak tanpa jeda demi kerakusan tak berujung. Dunia kita terluka, dan dari luka-luka inilah kisah ini dimulai.
Kebangkitan Yesus telah memulihkan semua orang. Tidak ada lagi kaum marginal. Tidak ada lagi yang mengalami diskriminasi. Semua orang sama dan berhak untuk hidup selaras. Demikian pula lah para perempuan yang bangkit bukan untuk menjadi paling hebat, tetapi untuk menyatakan karya kebangkitan Allah benar-benar nyata bagi seluruh kaum dan ciptaan. Demikianlah firman ini disampaikan, kiranya Tuhan Yesus dengan kebangkitannya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Amang Inang, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kebangkitan perempuan distrik HKBP. Baik, sebelum kita menyanyikan satu lagu dan kita masuk dalam prosesi ibadah, tentunya kami menyapa para pimpinan HKBP Opung Eporus beserta Opung Boru, Amang Sekjen beserta Inang, kemudian para kadep hadir pula di sini, yaitu kadep Koinonia, Marturia dan Diakonia, kemudian Amang Inang Preses, Amang Inang Pendeta, pelayan penuh waktu, para jemaat semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan siang hari yang indah ini kami juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para pejabat pemerintahan yang sudah hadir. Bapak Agus Sitorus selaku Sekda Kabupaten Toba, di manakah beliau? Baik, kemudian kami juga menyapa Bapak Wakil Bupati Tapanuli Utara, Bapak Deni Lumban Toruan yang sudah hadir beserta Ibu, dan Bapak Kapolres Tapanuli Utara yang sudah hadir. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan sesaat lagi memulai ibadah dengan prosesi, namun supaya lebih semangat, Kantoria akan memandu kita, memimpin kita bersama di dalam satu lagu yang berjudul Nunga Hehe Kristusi dari buku Logu 633, tapi satu ayat saja. Oleh karena itu, mari dengan segala hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Rab Jonjong Mahita Salutna, Nunga Hehe Kristusi. Baik Amang Inang, dalam posisi tetap berdiri, kita akan memulai ibadah perayaan Paskah Raya HKBP 2025 dengan prosesi ibadah yang akan dilaksanakan oleh seluruh pimpinan HKBP beserta Inang, Amang Inang Preses HKBP, Amang Inang pelayan penuh waktu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, para petugas ibadah dan BPH Panitia. Inilah prosesi ibadah perayaan Paskah Raya HKBP 2025.
Selamat datang ujung pimpinan HKBP Obui Eporusa KBP Pendeta Dr. Victor Tindamunan Obon Sekretaris Jenderal HKBP Pak Pendeta Nixon Cahaya MPH beserta inang Kepala Departemen Goigon HKBP Pendeta Dr. Deonal Sinaga beserta inang Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MPH dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Endarkon Sipolodene, para presens HKBP, para pelayan penuh waktu yang aktif bagian dalam ibadah ini, dan BBH Panitia. Duduk kembali. Saya Vanda Hutagalung akan menyerahkan sepenuhnya acara ini kepada seksi ibadah. Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah saat ini, marilah kita beri waktu sejenak untuk saat teduh. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Karena kita dapat bertemu dalam perayaan Paskah Raya Huria Kristen Batak Protestan. Kita merayakan Paskah untuk mengingat kemenangan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Terpujilah Tuhan.
Kita percaya kepada kebangkitan Kristus dan sungguh bersyukur karena Kristus telah bangkit. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kita. Terpujilah Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran untuk menyembah Tuhan. Marilah kita bangkit, berdiri, dan bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kristus sudah bangkit. Dia sungguh-sungguh telah bangkit. Maut telah dikalahkan. Kuasa kegelapan telah dilenyapkan. Yesus Kristus, Raja yang menang, nyanyikan haleluya. Dunia tahu bahwa Tuhan kita telah bangkit dari antara orang mati. Itu pertanda bahwa alam maut sebagai musuh terakhir umat manusia telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Pujilah Tuhan di tempatnya yang maha kudus. Tuhan Yesus Kristus, sepatutnya segala lutut bertelut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Raja yang menang, Engkau pulihkan pengharapan kami dengan kebangkitan-Mu dari kematian. Kami yakin dan percaya, jikalau Engkau telah bangkit dari kematian, maka kami pun akan Engkau bangkitkan dari kematian untuk bersama-sama dengan Engkau memasuki kerajaan surga. Ya Allah Bapa, kasih-Mu tiada terhingga. Engkau mengangkat kami menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengan kematian dan kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami
untuk mengenal kebaikan-Mu, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam setiap napas kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami umat-Mu untuk setia dan teguh sebagai saksi-saksi kebangkitan dan kemenangan Kristus Tuhan kami, sehingga kami tidak lagi gentar dan ragu di tengah-tengah angkatan ini untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua makhluk. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada ibadah Paskah Raya HKBP hari ini, yaitu dari Konfesi HKBP pasal 6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami lakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
jolo di topa de bata do langit do tano di patubuhon tano ido duhut-duhut dohot suan-suanan nama saya ragamna di topa ibana do akadeke na balga rodi sude akan amar hosak nang hita pejolma di topa de bata tumiru rubana masayuli dotahe sude akan atino panai HP nuai sur-sur Baganing tua alaniai nasai bolon nai mambayan sai tu matangis jalahan citang nama luadi Nasora sudah di paradonai dan di sana tinggi hutan tanpa sudut
nau posoi hacit nai ama ngenai dang ditangihon akapoda siana tua-tuai tarela donasi radiakan masa si jamana dang hamajuan tu diri nama dipikiri dang si hamosan nama ngolunai sigaret narkoba judi nama-nama ngarajain asina Sega Tuhan ngasih kami anak kini nu ngasih kami anak niuriang si humisik manuhori tiap hari hai haguturan jala hapogoson nama sadi ngolunai dang holani beale Tuhan ai nunggama sajolma manggadis jolmai perempuan di gadis dan danang di rante sudina ialah di hepeng no itu malani Tuhan tagaman mandau-dau siangko Tuhan Rubi hami Tuhan Paubah rohanami Tuhan Paubah karohanat manegai tinopami Cintai Tuhan andukon Tuhan tung ise mama pege andung ni anak nadar maleton dia
Jemaat diundang bangkit berdiri sambil menyanyikan Tuhan kasihanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya telah memperingati sengsara Yesus di Golgota sebagai suatu perenungan akan anak Allah yang menderita sengsara, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Jalan kesengsaraan yang dijalani Yesus sungguh merupakan gambaran dari pengkhianatan dan dosa-dosa umat manusia. Karena itu, tunduklah dalam penyesalan kepada Tuhan karena dosa dan pelanggaranmu terhadap firman-Nya. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin. Dari segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni, artinya guru. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan sebagai kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah bangkit. Dia benar-benar telah bangkit. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Kita mendengarkan kor gabungan perempuan HKBP Nanggu Malusang. Semua perempuan kita harapkan untuk berdiri.
Mare Demahita. Ale Tuhan Debata, amani Tuhan Yesus Kristus, naong manubuhok kami padua halihon, marhite haheon ni Tuhan Yesus sian akanamate. Tarpuji magwarmu, namar mulia, namar huaso, namar haguguuni. Ala dilehoko di hami hanguluan namanotong, ala ni haheheomi. Pupuji hami guarmu, ala dipahipu asini roha pami dingananon. Pola maribu-ribu halak gudangna. Marsoba tu adopanmu, mangidu asido hotolong ni roham. Mangudu tiak kapakoba sion nami di tonga-tonga ni huria. Bangso nami nang di tonga-tonga ni keluarga. Ala ni sian parpunguan nami, nama cai homion, mangido mahami tuasi ni roham. Sai pahehe mahami tuak kaulaon nadenggan. Paloas mahami bertransformasi. Pasu-pasu aka paropuan, nama kasuhuton ulaunon. Alai dohok matahe sude ruas ni huriam, namar serak di sisik ni tanoon. Pasu-pasu aka paropuan na kami saluhukna marhite napi na loasmu makobas ya kaulau no bolak di sude lapisan masyarakat nang bangso nami tarlumobi di tonga-tonga ni huriam. Asima roham pasu-pasu nang aka nahuhubasi hami asa tawi gabe halasan ni rohani portibion lumobi hasangapon nang dikuarmu. Ali Tuhan de mata amanami, pasu-pasu masadok huriam, nama kaburjuho naka pakobasion namar ragami, pakobasion koinonia marturia nang diakonia disude
gulmi ni pakubasion ni huriam. Asa gabi hapataran ni parsitu tuon nami mangoloiho doho mangihutok ko di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu sude parhobas ni huriam, uluan ni huria, sahat wakka huria marsada-sada. Asa tung di bagasa biar dohot hauduhon tu parsuromu hami saluhukna patupahon pakkobasyoni. Dangadong siya kami nanggusada na patibo diri. Alay balik sahu patutoru hami ma rohanami tuasi ni roham marhite na marsitutu hami patupahon akka pakkobasyoni. Ali Tuhan, nama bugang do rohanami, pikiran nami, pakilalaan nami, ala ni gudang niya kapanahit na masa di tonga-tonga ni Portibion. Ali Jesus parmahan na dinggar roha, Roma ho, urupi, baluti, pamalum masude, nasa panahit, na masa di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maon, nang Portibi natin opamon. Asatung lasitutu rohanami alaho Jesus si parmahak kami, na Roma buah kanguluan pola marlubi-lubi, marhite na nilehommu, mudarmu, dohot hosam, tau tubus nami. Pasu-pasu ma panggonggomi nami, pemerintah Republik Indonesia, sahat tuaka panggonggomi di luat marsada-sada. Pasu-pasu panggonggomi nami di luat tapanulion, nasai marsitutu, mangula, mengusahakan nakana dumenggan tau hanguluan ni masyarakat doho pangso nami. Pasu-pasu tano batak, huta hasiholan ni rohanami, nadi hasiholi hami lam tudenggan na tujolo, molo peditiki na parpudion, masak kapanahit di bagasan na. Pasu-pasu maluat habor hatan namibi, siadipi hami rotu ingananon, dohot may hutang yako kami, asa disi hami mangula, disi hami mangulu, disi hami miyan, majaloi aka asini roham. Ali Tuhan, pesta Paskah na bulunon, sa ijalo mo gabi parsobaw nami tuho, mauliati ni rohanami tuho, alay tahe, molotong marlaw du sa hami, tuasi ni rohama mahami mangele-helek, tu salpui ma saluhu dosa nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, oloy ma tangyang namion. Amen.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Yehezkiel 34 ayat 11 hingga ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Tuita sudi hina holongan ni rohani Tuhata, Oma pesta Paskah Raya na paduahon di patupa huriani Tuhata hakabepion, dong di minggu nasalpu Paskah Raya di Medan, na dihadiri perhalado ruas ni HKBP marhira 12.000 halak. Jalan waeng di son, di seminarum Sipohlonon marpungu hita di son, songon na binigay siya panitia marhira 4.000 halak. Jala di Jakarta mamusian no parpudi patulu halihon, patupota buasa kamanginang tapatupa pesta Paskah Raya na songonon. Alasong natabo to takas dimulanay. Pesta Paskah doang kuno balga di pestahon huria. Di guarido dimulanay pesta Paskah songon pesta dari segala pesta. Ala marhite-hite haheheon itu hataido jaminan. Hanguluata di tano, di hanguluan nata dalanion, di portibion. Doho di hanguluan nata hirim taparsita hanguluan sogoti. Istimewa do pesta Paskah Raya di Obason, alabui dohonota di hasuhuton naka paropuan di HKBP. Jalalau sido berita nauli nang di buku nabadiaipe, kaparopuan do saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Alani di pasu-pasu Tuhan tama panitia nama kalojahon ulau tahun serius do tarida panitia do taka inata terkhusus sahatu pangradeon na angkluk sia Jakarta pe hulala charter pesawat do halako sia Jakarta. Jala sahat do pikiran da sida tong do nuansa. Dak pola salai. Asa dipatuduhon keseragaman ni pahean, keseragaman ni roha, lau takas marulup-ulup kita di pesta Paskahon.
molo tapai hutihut peristiwa Paskah, au cugari dibadik tu skenario ni na mabain film, dohot pencinta film, sasitong nadang apalah seru Paskahi. Ayat cugari songonaka film nasomal, kuota mang napiga hitasian napungon nasanga mencintai ka film action rupane alai ala di Tarutungod do SMA na Julu SMA HKBP adong dua bioskop di son ba anggo film na ditunggu-tunggu aka penduduk di Tarutung na Julu ikon film action do lapatanna adong bintangna adok penjahakna di ujungna bahasa dok ikon mate do penjahakna wani bintang naon jala hola sahat tunang nang mengakhiri holan beraksi bintangon tepuk tangan di bioskopi di TKI. Jadi molo tabadik tu pesta Paskahon haheon itu hatai acugari jolmas kena reunion duke itu hatai menegur perjulu do lau ibananian lau manopot halak nama persilakone badungi tarok tohom matong nama persilakone badungi holat buti bani mana tormas hargangan sudi dungi lau memana perpu di tusilatus jongjong ibana desi dihuto nak kasisian naonatong banung kidang apala di jama silatuson ale las pingsan las mate disi tarsongoni hiaman yana sasongon naseru hai heon itu hatai alai taida mak kadong adak songoni namasa dak songoni skenario dak songoni na ditotopon tuhatai dihaheon itu hata Yesus. Alai dipatuduhod do songo dia sakap haroron itu hatai lao manubus, lao mengampuni, lao paduahon. Ido benamolo peso songon skenario ni jolma haheon itu hatai jalo otama na pinatupan itu hatai haheon itu hatai lao takas parmahan nadenggan songon naung di pasahat tuhatai adorakso tarsilang adorakso mate adorakso hihibana. Jadi nuaing marpartaliad do berita nuli tu Paskah na tebigi hatan itu hatta diobason. Nian sebelum ayaton sebelum ayat 11 sampai ayat 16 kalau kita perhatikan Yehezkiel 34 ayat 1 sampai ayat 10 di sini sangat-sangat jelas ada kecaman keras kepada para gembala Israel. Gembala Israel waktu itu termasuk imam yang melayani di Bait Suci, nabi, raja, penguasa itu masuk semua kategori gembala. Apa yang terjadi pada semua gembala ini? Sangat keras kecaman yang disampaikan kepada mereka. Ayat 2 dikatakan, celakalah, celaka para gembala itu. Karena apa? Karena mereka ini, gembala-gembala ini adalah menggembalakan dirinya sendiri. Ninna, dia 2. Nah oleh karena itulah, karena para gembala pada waktu itu menggembalakan dirinya sendiri, tidak menggembalakan yang digembalakan. Allah tidak membiarkan umatnya terlantar. Itulah sebabnya kabar baik, kabar sukacita bagi umat Israel dahulu kala dan kepada kita saat ini. Ketika gembala tidak menunaikan tugasnya sebagai gembala, Allah turun tangan langsung menggembalakan umatnya. Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-16 terutama, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka
sebagaimana seharusnya. Allah turun tangan untuk menggembalakan umat yang dikasihinya. Dan apalah sudah kita umurah mengatusi gambaran gembala manak permahan, adonggonian permahan di luar tahun. Alai molo dihati-hai pada masa Israel dulu, gembala adalah seorang yang melindungi, seorang yang memimpin, yang merawat domba-dombanya. Domba mudah tersesat, tidak bisa bertahan tanpa bimbingan. Maka gambaran Allah sebagai gembala menunjukkan bahwa Allah adalah pemelihara, Allah yang mencukupi kebutuhan umatnya. Allah sebagai gembala adalah pelindung, di mana Allah menjaga Israel dari bahaya dan musuh. Allah sebagai gembala adalah Allah yang memimpin, Allah yang membimbing umatnya ke jalan yang benar. Allah adalah gembala, artinya Allah adalah penuntun dengan kasih. Allah yang tidak memaksa, tetapi membimbing dengan kelembutan. Dan orang-orang percaya di dalam Alkitab pun menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik. Sangat terkenal kita semua mengetahui Mazmur 23 ayat 1, pemazmur bersaksi mengaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menunjukkan kepercayaan total pemazmur Daud kepada pemeliharaan Allah. Para gembala tidak melakukan tugasnya sebagai gembala. Sekali lagi, sehingga Allah turun langsung menggembalakan umatnya. Alani nuaing di pesta Paskah Rayaon, perjulu mahatan itu hataon, mama kulingi hita kaparmahan. Para gembala molo hita di HKBP-on hita aka pangulagok tiki. Jadi molo dibagi hamu pia manginang aka manami na nami ruas ni huria pinasahat songod dia juju tuhami aka parmahan na di pasahat tuhat tayo ulaw ni asa dohot tamu manang yakon hami aka parmahan na ditodo di babakit tuhat tayo asa di persahalai di bata asa dipergugui di bata aka parmahan di HKBP pangulagok tiki. Say ini suarahon aka manginang jalatuhita ka naposo ni tuhata. Dotua ka ang ginami botonami na mangarade diri. Naik pabakito ni tuhatay gabi gembala di HKBP. Asang giya niyan di bagasa parngoluos si Ganupari. Hita lao mamikirhon kuryai. Unang gabi hita si pikiran. Gabi aka parmahan na burju na maniru tuhat ta parmahan na burjui. Ditongos hita songo parmahan lau mangurus hurian itu hatai unang mahita aka parmahan gabi siuruson. Sadalat doi akadongan tunda ditotopon HKBP tahun 2025 songon transformasi na mengkhususkan transformasi pelayan dan kelembagaan. Supaya semua gembala pelayan yang dipercayakan Tuhan menggembalakan di HKBP ini memiliki kualitas seperti ada dalam buku panduan kita, yaitu gembala pelayan yang memiliki spiritualitas yang tangguh, yang selalu terhubung dengan Tuhan. Gembala pelayan yang memiliki karakter yang teruji dan terpuji, tiruat di hata, di pangalaho, di haporsiaon. Pelayan gembala yang memiliki kecerdasan intelektual yang cemerlang, naukap roha marsiajar Ganupari, asa dumenggan, mewujudkan penggembalaan. Pelayan gembala yang memiliki keterampilan melayani yang mumpuni. Jala pelayan gembala yang memiliki semangat melayani yang berkobar-kobar. Di pergugu tuhat tamahita, akadongan perhalado di HKBP, gabe aka parmahan nahaposan, unang marpar
unang marserak aka na dipasahat tuhatai si permahanata. Tetapi kita juga semua yang dikasihi Tuhan, hidup kita hari ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah gembala kita. Molo tuhatai do permahan nabur judi hita, atik tuk sifata amanginang, hira sotabo to dalan si todongon. Takas mahita marpaku cadea tutuhatai. Atik sifata dingoluon galehita. Unang madele hita ala tuhata nata pestahon di pesta paskahon. Hotdo marmahani hita. Tai deho ne detai molo sifata nang galehita dingoluon matseuli. Dang na margo kuak moloso diau besar ipedongan diau di tano bui ma taruh cuda nona kaed dia kakor alai sifat hadi ngulubu ido talami molosotson akan namasa nama bek kita gale takasma barita nauli di pestata tuhatta parmahan na burjui margogoyok kita manukoli hita madalani nguluan. Itu sebabnya tidak ada kata putus asa dalam kamus orang percaya. Atik sipata terluka hita alani pabahenan ya kadongan tutuhatai mahita ala doho do tuhatai songna tabigi membalut yang terluka. Bicara ta manginan. Tengok biju satokin natik tungarong gunwaing na tunga pala suguhir rohatan waing ala matsai hacit pakilalata terluka perasata ala ni pangalahona pabahenan na sipata buyirok padohan ang kutuna sesadaon basa dok sa tabi mapaditanami tuk subuh itu ampuni yang guna sadaunin na rumani. Jadi alani posana bet juga di haduan amak padita tusur gonya upaya nang gua tu naroko petahawasan munang rapa kau do hotonin na. Sadok haji tidak tertau nau pabahenan na ini na rumani. Atik tungarong nuai ngamanginang. Asa unak kolana tersurat di Babylon, Allah membalut orang yang terluka. Sadok tuk tapasaha matutuhata, gembala yang baik untuk merawat luka apapun yang kita alami di dunia ini. Sakit hati itu terlalu berat dibawa-bawa. Orang yang menyimpan sakit hati tidak akan mungkin bahagia, tidak akan mungkin bersuka cita, tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu siapapun sekarang yang mungkin agak sulit kita ampuni, tetapi kita menerima pengampunan dari Gembala yang agung Tuhan kita. Sadok dia perumang nih, na menyakiti melukai, tapasahat tu Gembala agung. Tuhan taya saneang uluon asagog lasiroha ulup-ulup kita. Yang pasti apapun yang kita alami kita tidak pernah sendirian. Dan Paskah ini meneguhkan iman kita bahwa kita merayakan kebangkitan Yesus, Gembala yang baik. Yesus sendiri yang mengatakan dirinya sebagai Gembala seperti Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah Gembala yang baik, yang memberikan nyawanya hosana untuk domba-dombanya. Marlaku doi sahat tunuaing, marlaku nang di perdalanan di ngolut tatujulu. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah digembalakan oleh Tuhan dalam artian kehidupan kita ini kita jalani karena buah kasih, karena Tuhan Gembala kita memberikan yang terbaik, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Inilah kekuatan kita untuk Tuhan pakai mengemban tugas kita semua untuk juga menggembalakan. Bohado asang giat dipakai Tuhan tai hita.
lao songon na pinatupanay juga ikut membalut yang terluka, merguguihon akan nagale. Memang terbatas do ngulutang, terbatas ulang holok ta tuhatai, ala ipe di parar tuhatai do, dohot hita dipergui tuhatai gabiaka parmahan di tonga-tonga ni perdalanan yang ngulutta si paring. Nuaya maginak ta parata jo apalas satu kekian na baru pe jamita di HKBP taringot 7 Yohanes 20 sada na tulu hali disukut tuata Yesus si Petrus holong dorohap tuau jaladung dialusi si Petrus padok ne tuata Yesus tu si Petrus parmahanima biru-biruku. Hira tulu tahun ma hapet di taonon huikuti tonga kapar sermonan dotak kajamita hiraso jupang na ahado sa sitongna na nidok ni Tuhan Yesus. Hira mayoritas hita dan apalah ya borhat tita siap pangatusion na sa sitongna dia to. Mulutung buya dong bibelta di handpop pebu majo saunari taida jo Yohanes 20 sada mamuka ayat 10 5:1-10. Alemolo peswadong taingok doi sudidu hitau potosa. Dato luhali ma disukut tuata Yesus tu si Petrus holong dorham diau. Jala dialu si Petrus di boto hodo holong niroakku tuho. Di hata batak sarupa do hata holong niroha dipakai tuata Yesus dohot alus ni si Petrus. Di bahasa Indonesia pe sarupa. Apakah engkau mengasihi engkau nina tuata Yesus? Jala dia lusi si Petrus, engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Dan dong perbedaan na. Alai anggo dia slina dak pola taapi la manginang. Pola lau pamurahok kita do songo dia hita dipakai tuhatai tong gabe parmahan. Marasing do hata na dipakai di Yohanes 20 sadai. Dia saplimai dina disukut tuata Yesus hata holong dorohap tuau jala dia lusi si Petrus si boto hodo holong nerohaku marasing do hata na dipakai di si. Jadi adong 2 hata holong na dipakai dini na tulu ayati. Ima sada holong agape napa duahon holong tong alai fileo. Molo agape hamok kadongan ima kasih yang total tanpa syarat, tulus, sempurna, sehabis-habisnya. Ima agape. Alelos holong do di Bibeli, fileo, kasih persahabatan yang memang lembut, tetapi terbatas dan rapuh. Nuaik taidama, nadia do dipakai Tuhata Yesus, nadia dipakai si Petrus. Di suku Tuhata Yesus Petrus holong doroham tuau ninna nadiro Yesus ima. Petrus holong doroham diau marhite-hite holong agape kasih yang total tanpa syarat, tulus, sempurna, sehabis-habisnya ninna Tuhata Yesus. Dia lusi si Petrus di boto hodo holong nirohaku tuho alai hata holong desi hata fileo do Tuhan. Anggo holokku tuho kasih persahabatan yang memang lembut tetapi terbatas, rapuh. Ita nido holokku Tuhan. Diulakko Tuhata Yesus padua halihon. Nah dipakai Tuhata Yesus tong Petrus holong dorohap tuau hata agape. Petrus padua halihon ni. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang total, tanpa syarat, tulus, sempurna, sehabis-habisnya nina tuhatai? Dia lusi si Petrus, Tuhan. Di boto hodo holong ni rohaku tuho alai, di dok si Petrus sedang agape. Alusi si Petrus Tuhan di boto hodo holong do rohaku tuho, tetapi kasih persahabatan yang memang lembut, tetapi terbatas dan rapuh. Ita nido holokku tuha tuho. Alai napatuluhon odo na jot dak tatusi. Di napatuluhalihon disukut Tuhata Yesus si Petrus. Di dok Tuhata Yesus Petrus holong dorhap tuau dang hata agape be dipakai Tuhata Yesus.
alai di dok tuhatai Petrus. Jadi memang holan kasih pilih do na tolakmu holong mu tuau. Holan kasih persahabatan na memang lembut tetapi terbatas dan rapuh. Holan ido na tolakmu maka holong yau ido patulu haliho suku-suku ne tuata Yesus. Dungi memang marsak do di dok na patulu honen disukun. Dia lusis Petrus Tuhan. Di boto hodo holong nerwaku tu. Sadok Tuhan. Itak ni holong pilih do nabui Tuhan. Holan kasih persahabatan yang memang lembut tetapi terbatas dan rapuh. Otap ni ido Tuhan. Holong ni rohaku tuho. Mau liate madi tuhatai nakpe songoni. Holong ni rohani si Petrus. Holong yang lembut tetapi terbatas dan rapuh. Tidak sempurna. Tidak sehabis-habisnya. Tanpa syarat. Argado holong ni rohani si Petrus di tuhata tongdo di dok parmahani ma. Biru-biruku. Tuhita saluhukna. Sedangkan si Petrus na jonok tuhatai. Itak ni kasih na terbatas do. Tolap na tuhatai. Alayar gadi tuhata. Hitape. Atik tungit tap ni. Holong na songonope. Holok tak tuhatai. Rapuh tidak sempurna. Mau lihatnya ma di tuhatai argado di tuhata. Alay di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Hotma ala songoni ni dok tuhatai nakpe holong na terbatas holong ni si Petrus tuhatai tongdo di pasahat ulau parmahanio ni hitape tau kuido dia dopan di tuhatai dak sikop holong ni rohata dak sempurna dang sehabis-habisnya terbatas do rapuh do alai nakpe songoni ala argado di tuhata pakeon ni tuhata mahita dohot saurdo do ibana marmahani, mengeradoti, patupak kana muli, tuak kana humaliang. Kita seirama dengan Tuhan. Kalau dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Omma tugas tasudi. Songon nauk tabigi marhite-hite turpuhon. Molo ulaw ni tuhatai, mabuan akan terdepar. Lau sodo si tuhu ni ulotan wae ngasang giat nian HKBP-on. Sian na hira-hira 32% aktif marminggu. Tugas ta mamanginak sudi perhalado ruas ni huria. Songon akan naung majalo nauli na denggan siap parmahan na burjui tuhatai. Dohot hita. Mabu anak kadongata mulak marsaor tutuhatai. Molo tuhatai madok yang sakit. Akan kurawat, kusembuhkan. Pakaian itu hatta mahita sudi ya manginang. Lao mangalehon hamalumon. Tuaka namar sahid. So tungarong marhiti-hiti harorota. Marsahid dongan gabi tabaposa parsahiton na. Gudang do pengalaman sungona. Marula hula di pimpinan ni situa ngasai hutonaho sadok manat hita. Kalau do marsahid di rumah sakit, martangiang gajakian. Si patah hira satongani umur na martangiangon. Molo 40 tahun umur na 20 menit martangiang. Nako usia 50, 25 menit martangiang. Bayak ko kamu mamolo nga ono 4 tahun lo paciu rupani padita manak situa martangiang di rumah sakit 22 menit. Banang malupian na marsahid pingsan na may ala nililing na. Badungi deh hita udak sadar hita. Ngamar sahi do nga sinuk kuna ya do sahi muinna. Basong nokyad do amang pas do songo sahi mon. Isi do opus ya hanariai. Pas ya songo sahi mon iso muse do name lanti tulu gijang. 2 minggu do raw namanya te isi ma permatay na nama na muse. Jadi nga bertolak belakang kita siat tuhatai molo tuhatai pamalupon nak kana marsahi sotung marhiti harorota. Tabar sa nidongan, tabar parukilon niya kadongan. Dang denggad dohonon. Arong namate, dongan na marsay mo siya, pasado pa mo siya sa hitna. Eda dohonon ni manan non anggo, dua menggunakan nama HP naruhan nama mo siya. Jadi songod dia pabahinan itu hatai mangaleon na muli. Tuhita jolma, naik pakeon itu hatai hita saurdo do tuhata. Lao patupak kanulina denggan.
Jala tahamu liate homma hamu kadonga sa porsiaon di parmahani di batado hita saluhuna parhalado tarlung mobi ruas ni HKBP marhite-hite huriana HKBP on. Dia meidamu tahamu liate homma mamukka sian na tu budak dana di HKBP on. Si pangatoi do huria songo parmahan tangan itu hatai. Ditangiakon, ditik-tikkon. Ditopot huria. Budungi muse neng lautar didi. Dia toi huria, dijowak kanatoras. Songo tangan itu hatai marmahani songo dia manogu-nogu dak danak. Sahatu padidiot dihobasi di patupa. Molo di patupa pe ulau nada tong huria HKBP hadir. Badungi dungbui marsik sekolah minggu. Dipakai tu hatai do HKBP om mengaradoti akadak danak sekolah minggu. Sampai na parpudion gabe dibentuk departemen khusus departemen sekolah minggu. Asa HKBP o tangan itu hatai gabe parmahan turuas nak parhalado. Dung remaja diradoti HKBP do remaja marguru makatidako kaporsiaon. Badungi siani dihobasi HKBP do naposo bulung molo dibentuk pende sampai konferensi nagabe alat di tangan itu hatai do HKBP om marmahani akan naposo bulung naing marbagas muse di patupa partupolo denggan dia toi huria di pasu-pasu sahatu ulau nadat diradoti huria songo tangan itu hatai gabe parmahan. Badungi misi sahat tu kategori laka pia patanakon hatani di bata dia kaina hidup benadong ina para di Kamis memang dangadong dope ama para hari Jumat tete aku si pikiran ni huriata matujulon agak sona maul sautik sian umura kainat tete badiradoti songobat parhitian itu hati HKBP on lau patupa no muli tua karuas ni huria. Tua kahina nama balu dihobasi HKBP. Akenang inahan na. Dalan itu hatai do HKBP. Tong masong sinak kini memang mulu aman nama balu hirasong do piate. Ahabe nong guarnya okaduan. Alai dipakai tu hatai HKBP mamuka sian na sorang tu portibion. Satu lansia diradoti HKBP. Songot tangan itu hatai marmahani akalansia. Akan amar sahid ditopot di patupa marulaun nabadia di rumah sakit manang dijabu dipakai tu hatai HKBP on mengaradoti ruas mamuka sian nasorang satu lansia sahatu na modding amanginang holat didok modding nunga mardalan nak pakobasion ni huria mamuka sia rumah sakit pe sahatu na mangapuli sahatu na penguburan sahatu na dia puli dipakai tu hatta do HKBP on songon alat di tangan itu hatai marmahani patu panaulina denggan alani do taperiksa ma atik na holan HKBP do na mangaraduti ruas nama muka sian na sorang sahatu namate jadi juga dia dong dongan na laos ya HKBP on badak pola boa aleunak pola di parwaroa HKBP on te ala songoni ma dipakai tu hatta mamuka sian na sorang sahat tu na borhak madapoto tu hatai dipakai tu hatta HKBP on gabe parmahan patupa naulina denggan di akar wasna alani mengunjungi sahamu kadonga saha porsiaum tema ni pasca tahun Kristus telah bangkit taha porsiai mangulu jala mangula do tu hatta parmahan na burjui tahalasom maya kadongat di bagasan lasiroha di pe baru tu hatai hita jala dipakai tu hatai hita lau pauli patupa akan alina denggan di permudot tasikano pari amin ali Tuhan mauliate situturo hanami ala porsia dohami ngulunami sadarion pinatupani Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus naung heheido. Dak siang gugu nami. Dak siap burju nami. Alai ala Tuhan nami Yesus Kristus
naukehei parmahan na burjui. Pargugui mahami akka parmahan pinabakikmu di huriam HKBP. Asa takas saurdot hami Tuhan, dohot Tuhan nami parmahan na burjui. Manarion narikot yakka ruas ni huriam. Pargugui mahami sudi, gabi akka parmahan di bagasa parngudun nami siganopari. Patupa naulina denggan, songon hataridaan ni las ni rohanami. Dia kanauli na denggan pinasonggok mo tuhami be. Tujuh luanona le Tuhan, mardong at toko mahami ganupari. Di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demaita.
Purian itu hatta. Purian itu hatta, sonari sahak mahita, tu ulaon perpadanan nabadia, maredde mahita, Yesus nama morsan. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna, doho roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, ama nami na di banua gijang, asi roham, topot hami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay. Lehon matod di porbadia tu ganup hami. Asa di tubuhon haporsyaon na mangulo di hami. Asa pos si tuturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na makokop pami. Pargogoy mahami matsuadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say tay tirohan nami. Asalam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami. Paimaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naong pinarhamaul ni debata. Itasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumolo manang nataw hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manangise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manulsoli rohana, ala ni pabahinan na nasoture, jala na manupoti dosana. Jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaon na badiya. Unang bedi oloy si bolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamuna siya ni. Tunggo tapon hamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalanaung mula mangulu humoko pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu saluhuna.
di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing malua honuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu rohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokkopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songoni roham dogma olo atong tapauduk be marohatta jala tatopoti masudi dosatta ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jujut hulaw si hami patikmu tamado ho na uhum muhami nuaing dohot sugot molo balsonon mo tuhami hobartu pabahinan nami alay alani gudang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anak mo Tuhan Jesus Kristus naong nilehon mo humokop pami alani i ubay na humhami mangido tuho asi maroham dihami say jalo mahami say se sama sudido sanami jalalehon tod di porbadia tuhami asa margugo hami mangalo na sa dusa dohot mangulahon na hubartulomo ni roham saliling di tanood do pehami amen atong hamu akka na manopoti do sa munang jala na mauwas di asin ni roha ni debata say sahat matuhamu na hina porsyan muna mga sahon hata ni Tuhan Jesus do hudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot tod di porbadia amen. Ali amanami na di banwagidjang, say pinarbadia magwar mo, say ro maharajaon mo, say saut malomo ni roham di banwa to ngaon songon na di banwagidjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sa marusa nami songon panisa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami to giho to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen. Mared de mahita.
Atong tangihon hamuma to na ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana didokma mauliate dungi di ponggole mai di parlehon tu akka sisianna huhut madidok jalo hamuma jalapangan ma dagik kudoi nanilehon tu hamatean humokop pamu bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diaw jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nay baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa say bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diaw atong romamu nungarade sude ida jaladay hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Di roh Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma daging kudoi nanilehon tuhamatean humokop hamu ima mangaramoti jalapahoton rohamuna maka porsiai bana asa di hamu hanguluan na sora sudai. Amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus calo hamu sudi hamu manginum siani ia panginumanon mudar hudoi nani usehon humokop hamu bahen hasesaan itu semua ima mangaramoti jalapahoton rohamuna maka porsiai ba asa di hamu hanguluan na sora sura. Amin. Mula mamu di bagasanda.
Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku, jalana sarohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku, jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum sahit musudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu dosatta, jala dang dibalosso tuhita hobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan debata. Diakka na magkabiari ibana. Nung atakas di patuduhon debata holong ni rohanay tuhita. Dinamate Kristus humokop kita uju pardusa do pihita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Di baheni, say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata. Olak nyon, rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Maredehita hupuji holong ni roham, laos rimmahita jongjong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan iman yang teguh bahwa Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian, dan dengan kebangkitannya kita juga dimenangkannya melawan kuasa iblis dan kegelapan. Kebangkitan Yesus Kristus kiranya mendatangkan semangat untuk memulihkan kehidupan dan membawa transformasi yang mendorong kita agar tidak pernah jemu dan lelah menjalankan mandat Allah bagi pemulihan kehidupan, khususnya pemberantasan narkoba, judi, human trafficking, dan krisis ekologi. Janganlah takut dan gentar, sebab kita mempunyai Roh Kudus yang memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Saksikanlah Injil kepada dunia. Nyatakanlah melalui perkataan dan perbuatanmu, supaya damai sejahtera Allah berdiam di bumi ini.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Udul Mahita. Amen. Para pimpinan HKBP, terima kasih Opung Eporu Semak Sekjen, para Kadep, dan Amang Inang Pareses, terima kasih yang sudah membawa kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa Surgawi. Baik, Shalom! Shalom!
bikin dulu bergetar si poholon ini, seminari ini. Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah kepada Tuhan kita yang maha baik. Amin. Shalom dan Horas Amang Inang, saya Vanda Huta Galung Golden Memories. Kita bersama-sama sudah melaksanakan ibadah perayaan Paskah HKBP 2025 yang langsung mengudara lewat live streaming. Dari sedari tadi kita beribadah, jadi saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Baik. Aha kabar? Luar biasa? Betul sekali. Anak Tuhan pasti luar biasa. Bapak Ibu Damang Dainang, kami persilahkan kita duduk kembali seperti semula tadi ketika kita beribadah, karena kita akan masuk pada perayaan Paskah Raya HKBP 2025. Bapak dan Ibu, apakah di sini ada yang kemarin sudah mengikuti pawai obor? Seberapa banyak? Wow, luar biasa. Kemarin tanggal 10 Mei 2025 kita sudah melaksanakan juga, tapi itu masih adalah soft launching untuk UMKM, pameran UMKM dan kuliner. Dan hari ini masih berlangsung di hari yang kedua. Hari ini sebentar lagi kita akan grand opening pameran UMKM oleh Opung Eporus beserta jajaran pengurus. Dan jangan lupa kita datangi UMKM karena tersedia di sana banyak sekali, ada baju, ada ulos, ada pula makanan, perhiasan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu dari program-program yang diselenggarakan oleh Forum Konferensi Perempuan HKBP Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk FKP. Amang Inang, acara kita ini dituan rumahi oleh Forum Konferensi Perempuan HKBP di bawah Ketua Umum Inang Sandra Huta Barat Boru Sida Butar Martopak Jolohita. Iya, Inang itu sedang sibuk bersalam-salaman. Baik. Kemudian tentu saja beliau juga adalah Ketua Umum Panitia dari perayaan Paskah HKBP 2025. Martoba kita sahalinai. Bersama dengan Sekretaris Umum dan Bendara Umum ada Inang Keti Huta Barat Boru Huta Soit selaku Sekretaris Umum FKP, dan Bendahara Umum adalah Inang Tiara Simanjuntak Boru Sianipar. Dan acara Paskah ini didukung oleh 32 Persekutuan Perempuan Distrik HKBP dan tentu saja mendapat dukungan sepenuhnya dari Amang Inang Preses 32 Distrik HKBP. Baik. Iya, pimpinan HKBP sedang berganti jubah beliau dan sesaat lagi akan bergabung bersama kita di tempat acara kembali. Jadi kami persilakan Inang, kita kembali duduk dengan tenang. Nanti ada waktunya kita berfoto-foto sampai malam, sampai besok pun kulayani di sini. Tapi kita punya acara. Antara lain kita akan mendengarkan beberapa sambutan dan acara-acara berikutnya. Tunggu dulu, ku cek dulu suaranya ini. Bikin dulu Dide sayang. Saya mau mendengar suara dari jemaat HKBP. Yang di belakang, everybody. Cuma segitu aja. Everybody. Oh Tuhan, pakailah hidupku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Semua Oke, sekarang kita ganti hidup ininya menjadi HKBP ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, HKBP sudah jadi berkat. 3, 2, 2, ya. Amang tahi mertopa kita. Luar biasa. Bapak Ibu, HKBP itu di mana-mana ada. Banggalah kita menjadi jemaat HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Amin. Baik, kami masih menunggu clue dari panitia. Apakah bisa kita mulai acara perayaan ini? Kalau tidak, nyanyi-nyanyi nanti aku sampai sore bila perlu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami persilakan kita duduk kembali. Oh Tuhan, 3, 2, 2. Ya. Ibu silakan kita duduk kembali, kita akan mulai acara ini. Kalau tidak duduk kembali, izin saya Vanda Huta Galung tidak akan memulai acara perayaan ini. Mau lihat bila saatnya nanti ku sudah jadi berkat. Sahalinai bila saatnya nanti yang di belakang. Bila saatnya dengan tertib Inang. Yang berfoto-foto silakan duduk kembali. Izin saya Vanda Huta Galung tidak akan melanjutkan acara ini sampai Bapak dan Ibu duduk kembali dengan tenang. Bila saatnya nanti kami tak berdaya lagi, HKBP sudah jadi berkat. 3, 2, 2, ya. Amin. Praise the Lord. Kita akan mulai acara perayaan pada siang hari ini. Amang Inang terima kasih. Tidak usah lagi berfoto-foto di tengah-tengah panggung. Supaya live streaming menangkap gambar kita dengan fokus dan jelas. Sekali lagi dengan segala hormat. Mau lihat yang terhormat dan penuh kami kasihi. Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST beserta Opung Boru Martopa Jolohita. Tu pucuk pimpinan HKBP. Horas Opung Doli Opung Boru. Yang kami kasihi, yang kami hormati Sekretaris Jenderal HKBP Amang Pendeta Rikson Hutahayan MTH beserta Inang. Yang kami hormati Kepala Departemen Koinonia HKBP Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga beserta Inang. Yang kami hormati Kepala Departemen Marturia HKBP Amang Pendeta Bapak Pendeta Bernard Manik MTH. Yang kami hormati Kepala Departemen Diakonia HKBP Amang Pendeta Eldarton Simbolon MTH Demin beserta Inang. Yang kami kasihi, yang kami hormati Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opung Boru. Yang kami hormati Amang dan Inang Preses HKBP dari 32 distrik Martopa Jolohita. Yang kami hormati Amang dan Inang pelayan penuh waktu HKBP dari 32 distrik dan dari denominasi.
Yang kami hormati Ketua Yayasan STT HKBP Amang Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Ketua STT, Ketua STB dan Ketua STD serta Ketua STGH. Yang kami hormati Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan Amang Dr. Richard AM Napitupulu MT. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Bapak Dr. Deni Perlindungan Lumbantoruan Meng dan Ibu. Yang kami hormati Sekda Kabupaten Toba Bapak Agus Sitorus. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan jajarannya. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Yang kami hormati Kapolres Tapanuli Utara Bapak AKBP Erni Sitinjak. Yang kami kasihi dan kami sayangi Ketua-Ketua Persekutuan Perempuan Distrik HKBP dan seluruh anggota yang datang dari 32 distrik serta seluruh pengurus Forum Konferensi Perempuan HKBP dan seluruh panitia serta seluruh undangan Amang Inang Jemaat HKBP yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu Amang Inang, seperti yang saya katakan tadi bahwa acara ini dituan rumahi oleh Forum Konferensi Perempuan HKBP di bawah Ketua Umum Inang Dr. Randa Sandra Huta Barat Borusi Dabutar. Dan kita tahu begitu banyak program-program antara lain pelayanan kesehatan, UMKM, seni budaya, spiritual atau keagamaan dan lain-lainnya. Dan hari ini sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan grand launching dari pameran UMKM. Bagaimana, seperti apa FKP atau Forum Konferensi Perempuan HKBP? Kita akan melihat tayangan video tentang kegiatan dari Forum Konferensi Perempuan Indonesia berikut ini. Forum Konferensi Perempuan HKBP atau FKP HKBP adalah wadah persekutuan dan pelayanan yang bersifat umum mencakup seluruh distrik HKBP yang bertujuan untuk memperkuat peran, kapasitas, dan kontribusi perempuan dalam bergereja dan bermasyarakat. Forum ini menjadi ruang strategis bagi perempuan HKBP untuk bertemu, berbagi, berdiskusi, merancang, memutuskan, serta melaksanakan program-program pelayanan yang relevan dan berdampak luas. FKP terbentuk sebagai kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan berjemaat dan berbangsa. Melalui konferensi berkala, pelatihan, ibadah syukur, advokasi, serta berbagai kegiatan pemberdayaan, FKP HKBP mendorong terciptanya perempuan yang tangguh, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Dengan semangat kasih Kristus dan nilai-nilai kekristenan, FKP hadir untuk membangun jaringan pelayanan lintas distrik dan generasi, menjadi suara profetik dalam menyuarakan keadilan, perdamaian, dan kepedulian terhadap perempuan dan anak, meneguhkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam pelayanan gereja, mengembangkan potensi diri agar perempuan tangguh, mandiri, dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan melalui 9 bidang yang ada di dalamnya, yaitu bidang spiritualitas, bertujuan membangun dan memperkuat kehidupan rohani perempuan HKBP melalui ibadah, retret, dan pembinaan iman agar menjadi pribadi yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan.
Bidang pemberdayaan perempuan bertujuan memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas dan pendampingan agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Bidang seni budaya dan pariwisata bertujuan melestarikan dan mengembangkan seni budaya Batak melalui kegiatan seni, budaya, dan pariwisata, serta memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda dan masyarakat luas. Bidang ekonomi kreatif dan UMKM bertujuan mendorong perempuan untuk terlibat dalam ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan pemasaran produk lokal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan serta mendukung program-program kesehatan yang berfokus pada perempuan dan anak. Bidang sosial politik, hukum, dan HAM bertujuan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan politik serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Bidang pelayanan digital bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan perempuan, termasuk dalam komunikasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Bidang pendampingan, konseling, dan advokasi perempuan bertujuan melakukan pendampingan, konseling, dan advokasi terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Melalui pengelolaan setiap bidang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata perempuan, dan dengan semangat transformasi, FKP HKBP berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan visi dan misi gereja, serta berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi video pelayanan Forum Konferensi Perempuan HKBP. Baik, lebih jelasnya lagi kita akan mendengarkan berikut ini laporan dari panitia, tepatnya Ketua Umum Panitia. Beliau juga sekaligus adalah Ketua Umum Forum Konferensi Perempuan HKBP. Siapa lagi kalau bukan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inang Dr. Randa Sandra Huta Barat Boru Sidabuta. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Yang kami hormati, Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinamundan dan Opung Boro, Sekretaris Jenderal HKBP, Bapak Pendeta Rikson Hutahayan MTH dan Inang, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Dional Sinaga dan Inang, Kepala Departemen Marturia HKBP, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH,
Kepala Departemen Diakonia HKBP, Bapak Pendeta Eldarton Simbolon Demim dan Inang. Amang dan Inang Preses HKBP dari 32 distrik serta keluarga. Amang dan Inang pelayan penuh waktu HKBP dari 32 distrik dan dari denominasi. Bapak Ketua Yayasan STT HKBP, Amang Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM. Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Ketua STT, Ketua STB, Ketua STD, dan Ketua STGH. Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, Amang Dr. Richard AM Napitupulu MT. Yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Dr. Deni Parlindungan Lumban Toruan MN dan Ibu. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Tapanuli Utara, hadir di sini Bapak Kapolres Taput, Bapak AKBP Ernest Sitinjak dan jajarannya. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Eliston Lumban Tobing. Bapak PLT Kadis Kesehatan Tapanuli Utara, Bapak Dintar Huta Balian Eskep MKep. Bapak PLT Dirut, Direktur RSUD, Dr. Bobi Simanjuntak MKes. Yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Toba yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Dr. Andes Agus Sitorus, dan yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Samosir, Ibu Wakil Bupati Samosir. Yang kami hormati Bapak Ibu donatur dan sponsor, hadir di sini Bapak Dr. Binsar Parasian Simorangkir SPOG PT Mediloka Hermina. Dan yang kami hormati pimpinan sahabat-sahabat saya, Ketua Persekutuan Perempuan Distrik HKBP dan seluruh anggota yang datang dari 32 distrik serta seluruh pengurus FKP, seluruh panitia dan seluruh undangan, Amang Inang, seluruh jemaat yang hadir di sini maupun yang mengikutinya dengan live streaming. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Momen Paskah sebagai anugerah terbesar dari Allah, sekaligus momen kebersamaan kita sebagai umatnya untuk merefleksikannya dalam kehidupan melalui kasih, aksi sosial, solidaritas, dan pemberdayaan. Adapun tema Paskah kita adalah Kristus telah bangkit, kita dibarui. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kami melaporkan kepada Opui Eporus dan Amang Inang yang kami hormati. Panitia dilantik oleh pimpinan HKBP dan panitia bekerja keras dan bersinergi mempersiapkan Paskah Raya ini. Ibadah Paskah Raya di Selindung ini dirangkaikan dengan FKP Expo, Forum Konferensi Perempuan Expo, di mana bidang-bidang FKP melaksanakan programnya. Kegiatan Paskah Raya ini diselenggarakan selama 2 hari. Pada tanggal 10 Mei 2025 kemarin telah diselenggarakan pawai obor diikuti oleh 1.600 orang yang pesertanya adalah utusan perempuan 32 distrik, jemaat HKBP 32 distrik, para mahasiswa dan pendamping sekolah tinggi teologi. Walaupun kemarin di sela-sela hujan, tetapi peserta pawai obor sangat bersemangat sehingga bisa menyelesaikannya hingga garis akhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini acara diawali dengan ibadah Paskah Raya. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi pameran UMKM oleh Opui Eporus.
yang walaupun pameran ini sudah dimulai dari hari kemarin. Kemudian akan dilaksanakan pemberian baksos kepada 40 penenun jemaat HKBP, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan seni budaya dari PPD 32 distrik, serta akan diadakan talk show bidang ke-9 FKP, yaitu bidang pendampingan, konseling, dan advokasi perempuan dan anak. Pameran UMKM ini dihadiri dan diikuti oleh 106 pelaku UMKM dari PPD 32 distrik, dari Dekranasda, UMKM lokal, denominasi, dan lintas agama. Kami ingin mengangkat dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat memperkenalkan dan memasarkan produk serta membangun jaringan. Kami mengajak seluruh Amang dan Inang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini, terutama menyemangati peserta UMKM yang diselenggarakan di Auditorium Sipoholon ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Umum Paskaraya HKBP Wilayah Rura Selindung ini mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinamunan, dan seluruh pimpinan HKBP yang memberikan support pada panitia dan mempercayakan kegiatan ini kepada perempuan HKBP yang diorganisir oleh Forum Konferensi Perempuan HKBP. Secara khusus kepada Amang Kepala Departemen Koinonia, Bapak Pendeta Dr. Dional Sinaga, dan juga kepada Inang Kepala Biro Perempuan HKBP yang senantiasa secara intens bersama panitia memberikan arahan dan masukan berharga serta menyemangati panitia. Ucapan terima kasih kepada Amang dan Inang Preses HKBP 32 distrik dan seluruh pelayan penuh waktu HKBP. Terima kasih kepada Amang dan Inang, Ketua Institusi Sekolah Tinggi Teologi HKBP, dan para mahasiswanya, juga kepada para kepala sekolah, dan juga kepada siswi SMP HKBP Sipoholon dan SMU 1 dan 2 HKBP. Kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Jonius Taripar Pasawaran Huta Barat, dan Bapak Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan Meng, kami mengucapkan terima kasih, dan kepada seluruh jajaran pemerintah Tapanuli Utara yang senantiasa membantu berjalannya kegiatan Paskaraya ini. Dinas Kesehatan Taput, RSUD Taput, dan juga Dishub Taput. Kepada Bapak Kapolres dan Wakapolres Taput beserta jajarannya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Ketua PPD dari 32 distrik dan anggotanya, serta pengurus FKP dari 32 distrik. BPH FKP, saya mengucapkan terima kasih. Kepada seluruh penopang danau warga jemaat HKBP, donatur dan para sponsor yang saya sebutkan, PT Dharma Lancar Sejahtera, PT Pupuk Indonesia, PT Mediloka Hermina RS Hermina, Universitas HKBP Nomensen, PT Kimia Farma, Aprobi, Fashion Jewelry, PT Jasindo, dan Jasa Marga, serta NTV yang meliput acara kita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung acara ini dan kepada tim solid panitia Paskaraya. Saya sebagai Ketua Umum merasakan dan melihat kerjasama dan kerja keras dan kesatuan hati untuk mengemban tugas mulia ini. Tuhanlah yang menambahkan berkat dan sukacita melimpah kepada Amang dan Inang. Akhir kata, kiranya dengan semangat Paskah, kita semua bertransformasi dan menyala untuk melayani serta sebarkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Selamat Paskah, Horas, Horas, Horas. Mauliate, terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Ketua Umum Panitia Inang Dr. Anda Sandra Huta Barat Boru Sidabutan. Biarlah jerih payah para panitia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sahalinai martopa kita tu panitia.
Baik, Bapak Ibu Damang Dainang kita sesaat lagi akan menyaksikan. Inilah sambutan dari jemaat HKBP. Mari kita saksikan Ibu Devi Luhut Binsar Panjaitan Boru Simatupang dalam sambutannya. Shalom, horas madihita saluhutna. Yang saya hormati Opui Eporus HKBP beserta Inang, para pimpinan HKBP, para preses, para pendita resort, Ketua Umum Forum Konferensi Perempuan HKBP dan jajarannya, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaannya, sehingga kita dapat berkumpul dan bersama hati dalam semangat kebangkitan Kristus, mulai dari mempersiapkan dan melaksanakan Paskah Raya HKBP di Rura Silindung Tarutung pada hari ini. Saya telah mendapat undangan beberapa waktu yang lalu untuk hadir pada acara yang sangat penting ini. Tetapi karena kesehatan saya terganggu, saya tidak dapat hadir dan saya mohon dimaafkan. Paskah adalah perayaan besar iman kita, sebuah momen yang mengingatkan kita akan kasih yang begitu besar, pengorbanan yang agung, dan kemenangan atas kematian melalui kebangkitan Kristus. Tema kita untuk tahun ini ialah Kristus telah bangkit, kita dibaharui. Diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Mengajak kita semua, khususnya kaum perempuan HKBP, untuk bertransformasi dan menyala di dalam semangat pelayanan dan penyebaran kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Forum Konferensi Perempuan HKBP datang berkunjung ke Jakarta ke kantor kami di Sopodel dan berbincang-bincang cukup lama menangani program apakah yang sebaiknya dilakukan untuk kaum perempuan HKBP. Saya menyampaikan bahwa masa kepemimpinan Ibu Dr. Anda Sandra Sidabutar selama 4 tahun bukanlah waktu yang panjang. Sehingga pada waktu itu saya menyarankan untuk tidak terlalu muluk-muluk di dalam merencanakan program-program untuk pemberdayaan kaum perempuan HKBP. Pada waktu itu saya menyarankan 3 program utama bila Ibu Ketua berkenan, yaitu yang pertama, pendidikan. Karena banyak perempuan Batak yang tertinggal di dalam pendidikan, terutama di suhi-suhi tanah Batak. Banyak terjadi KDRT di rumah-rumah dan para kaum perempuan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, termasuk juga di dalamnya harus mendidik anak-anaknya dengan baik, putra-putri Bapak Ibu dan keluarga-keluarga Batak HKBP. Karena mereka lah harapan bangsa kita ke depan, menerangkan kepada mereka untuk menjauhi narkoba dan hal-hal lain yang merugikan diri sendiri. Saya menyampaikan hanya sebagai contoh dari SMA Unggul Del tahun 2025 ini 37 siswa langsung masuk ke Institut Teknologi Bandung tanpa ujian dan 25 siswa yang mendapat beasiswa Indonesia Maju dan semua siswa itu adalah anggota gereja HKBP. Saya yakin bahwa masih banyak putra-putri Ibu yang bisa pergi untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kesehatan. Saya menyarankan kepada Ibu Sandra untuk memberi penerangan kepada kaum ibu perempuan Batak HKBP
untuk menjaga kesehatannya. Terutama kepada dua hal yang sangat penting pada tubuh seorang perempuan, yakni payudara dan alat reproduksi kaum perempuan. Karena kedua hal tersebut sangat rentan terhadap kanker yang sekarang banyak didapat di masyarakat umum. Dan juga mendidik mereka untuk menjaga tubuh mereka agar tetap sehat, bugar, serta membantu keluarganya ke arah yang sejahtera. Dan yang ketiga hal yang terpenting ialah spiritualitas. Untuk mengingatkan perlunya mempertebal iman kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang memberkati setiap manusia yang lemah dan berdosa seperti kita untuk datang kepadanya. Karena Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, melainkan bagi yang susah, yang sakit, yang terpinggirkan dan menderita. Pada kesempatan tersebut, Ibu Sandra Sidabutar juga menanyakan kepada kami bagaimana memimpin kaum perempuan di 32 distrik HKBP. Saya katakan Ibu tidak punya kemampuan untuk menghadiri itu semua. Tetapi sebaiknya Ibu mencari seorang tokoh perempuan pada setiap distrik untuk memimpin perempuan di distriknya masing-masing. Melalui kerjasama antara Departemen Koinonia dan Forum Konferensi Perempuan atau FKP HKBP bersama pengurus perempuan distrik PPD dan dari 32 distrik. Kegiatan ini dipersiapkan dengan penuh harapan. Kami berdoa agar seluruh rangkaian acara, mulai dari ibadah, Expo UMKM, seni budaya, talk show, pemeriksaan kesehatan, hingga akar sosial dapat menjadi berkat nyata bagi umat Tuhan, khususnya bagi kaum perempuan. Acara ini tidak hanya menjadi momen perayaan rohani, tetapi juga wadah untuk mengalami transformasi, pemberdayaan, dan mempererat solidaritas kita yang berakar pada nilai-nilai kerajaan Allah. Saya berharap pada setiap peserta yang hadir, yang diperkirakan mencapai 5.000 orang, dapat mengalami sukacita, pemulihan, dan semangat baru di dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin sekali mengingatkan kepada setiap panitia ibadah raya yang dilakukan HKBP untuk mengingat orang-orang miskin yang papa, dakdana, nasomarama, nasomarina, gizi buruk, stunting, dan lain-lain. Menyisihkan sebagian anggaran yang ada bagi mereka orang-orang dan anak-anak yang sangat membutuhkan. Saya berharap bahwa perayaan ibadah Paskah Raya ini membawa manfaat bagi banyak perempuan Batak HKBP, sehingga kaum perempuan HKBP semakin maju, sehat, beriman, yang teguh kepada Yesus Kristus penebus kita. Akhir kata, marilah kita sambut dan rayakan Paskah Raya ini dengan hati yang penuh sukacita, iman yang teguh, dan semangat melayani yang menyala. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mauliate Godang, terima kasih atas sambutannya. Inang Devi LBP Boru Simatupang, salam hormat, penuh kasih, salam sehat dari kami semua yang ada di sini di Sepoholon. Melalui live streaming ini mudah-mudahan Ibu Devi menyaksikan. Mauliate. Baik, Bapak Ibu, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari pemerintah daerah, yakni Bupati Tapanuli Utara,
yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara. Mari kita bertepuk tangan, kita berikan apresiasi Bapak Dr. Denny Perlindungan Lumban Toruan, ME. Shalom. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Opui Eporus beserta Pungboru. Yang kami hormati Pendeta Rikson Utahayan MTH, Sekretaris Jenderal HKBP dengan Inang. Yang kami hormati Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia bersama Inang. Yang kami hormati Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Marturia beserta Inang. Yang kami hormati Pendeta Aldarton Simbolon, Doktor Ministry, Kepala Departemen Diakonia beserta Inang. Amang Inang Pareses yang datang dari 32 distrik ya, se-Indonesia. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado Nagok Tiki yang kami hormati. Yang kami hormati Bupati Toba yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Toba, Amang Storus. Yang kami hormati Forkominda Tapanuli Utara, Pak Amang AKBP Ernest Sitinjak. Yang saya hormati Bapak Ibu OPD, Kepala OPD Kabupaten Tapanuli Utara, dan di sini juga ada hadir beberapa camat, Sipaholon, Tarutung, Siatas Barita. Yang kami hormati Amang Inang, semua undangan ya, secara khusus undangan yang datang dari luar Tapanuli Utara. Saya pikir kita perlu bertepuk tangan dulu untuk angklung yang sangat indah tadi dari Jakarta. Paten sekali. Jadi sebagai informasi, dulu saya waktu kuliah di Jepang pernah memainkan angklung. Nadanya nada la. Jadi pas la tadi langsung saya gini tadi Inang ya. Jadi sentuhan kita itu tadi muncul ya. Jadi mau latih udang Inang. Dan semua Amang Inang secara khusus para puan, aka udangan, otangan ni panitia, naro ya. Naro siad luat, siadauan, naro Tapanuli Utara. Selamat datang. Secara khusus yang kami hormati Inang Ibu Sandra Sidabutar ya. Sandra Sidabutar yang telah dan bersama semua panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Yang kami hormati Amang Situa Insinyur Ido Utabarat, Ketua Yayasan STT HKBP. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP, Ketua Sekolah Tinggi Bibelpro HKBP, Ketua Sekolah Tinggi Diakones HKBP, dan semua Bapak Ibu ya. Di sini juga ada Amang Semorangkir ya, jemaat HKBP yang datang dari perantauan yang kami hormati. Sudah matahe nasoboi ukurai hami sada-sada. Tapuji matu hatta bohita marpungu ya di Pogunia Lamanon di Seminarium Sipaholon. Las roha marolopolop todi. Amang porus opung anggo nakaninga kupanot noti hami macam biru sabutullah hami jonjong diso. Ya. Iso namang ipur, sekjen, kepala departemen, pareses, nakaning dipasuk-pasuk bah. Buharo na yang nama dukatan naruh hakku. Alai, alatongdo ruas ni HKBP au. Ya, ruas ni HKBP, sa unera kon yamang ipur, nakaningan siya mulai siya haitehon saat saunari. HKBP dona. Jala tiki mahasiswa au aktif bo amang di mailing list ni HKBP, hkbp@yahoogroups.com. Jegurang do tada aka amang Padita, termasuk Mamang Daniel Harahap doho takalana asi. Dung karejo di Lagu Boti guranggo berkomunikasi do HKBP. Makbayan website ni HKBP. Naudwi tiki amang Maulinus Siregar, Kepala Biro Informasi. Jala perlu do rapa bohonokku, adong ko sauti kebanggaku tiki komunikasi do STT HKBP. Tiki komunikasi do STT HKBP memperkenal sistem informasi HKBP, sistem informasi di STT HKBP. Adong mbak di sada ruangan ini
Tolu halak na hutadda ya. Disima ketua STT Amang Darwin Lubatubi. Wakil ketua STT Amang Victor Tinambuna. Disima muse dosen Amang Robinson Butar-Butar. Sudah boy gabe porus. Tepuk tangan maju kita di pertemuan ini. Taringok doi ya. Jadi ima tutu. Ale adong gotong. Nama bainau agak maul tong amang. Malonak kani kubege korni ala inang di son. Bah las roha ya. Au ketua naposo bulung di HKBP Sabunga si borong-borong. Dung mula siap Badung. Mula kuliah siap Badung. Alai papotono kudu kita saluhna. Nah tapi ketua au naposo bulung dak au diajak ikut festival. Didokon mengganggu suara do ketuai cukup mamar pidato ninna. Jadi tonggona pasatok kutuita bangga daw, bangga do HKBP, bangga do GBK ketua naposo, bangga do tong mangurubi HKBP. Tepuk tangan maju tu HKBP na boloni. Shalom, selamat Paskah. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita bersama-sama dengan pimpinan gereja kita, pimpinan HKBP dan semua jemaat di Seminarium Supaholon ini untuk mengikuti acara puncak perayaan Paskah Raya HKBP tahun 2025. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini, karena masa sekarang masih momen Paskah, maka perkenankanlah kami atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan juga mengucapkan selamat datang di Kabupaten Tapanuli Utara kepada Bapak Ibu Amang Inang Naposo Bulung yang hadir dari luar daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga dengan kehadirannya di seminarium ini dapat menambah sukacita dan pengalaman rohani, dan kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat pembawa damai sejahtera, selalu menyertai kita. Hadirin yang kami hormati, perayaan Paskah dalam perspektif umat Kristiani merupakan suatu sukacita yang besar dan juga merupakan hari kemenangan bagi mereka yang percaya. Manakala Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya berkuasa atas maut setelah mati di kayu salib karena menanggung dosa manusia dan kemudian bangkit di hari ketiga untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa dalam Paskah ada satu makna yang harus kita ingat selalu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengorbanan Yesus yang rela mati untuk menebus dosa manusia. Hal ini menandakan kepada kita semua bahwa kasih sayang Tuhan Yesus Kristus telah ditunjukkan sebagai wujud dari rasa cinta dan kasih sayang yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang percaya dengan mengalahkan maut dan kematian yang menjadi ketakutan manusia. Pengorbanan ini harus menjadi teladan dan kehidupan kita sehari-hari. Maka melalui perayaan Paskah ini, umat Kristiani dimanapun berada, khususnya jemaat HKBP, kiranya dapat menjadi pewarta keselamatan dan damai sejahtera melalui peran dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, kita mengetahui bersama bahwa HKBP merupakan denominasi gereja terbesar di Indonesia yang telah banyak berperan serta di dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya untuk mengembangkan kehidupan yang lebih religius di tengah-tengah masyarakat kita melalui berbagai program dan kegiatan yang telah disampaikan oleh Amang Opui Eporus tadi di khotbahnya, dan juga seperti perayaan-perayaan yang kita rayakan pada hari ini, seperti perayaan Paskah Raya yang dilaksanakan pada hari ini, dan kegiatan peduli Tanah Batak yang telah dilaksanakan di berbagai tempat dan secara khusus di Tapanuli Utara pada tanggal 16 April 2025 yang lalu. Amang Eporus, kami mengucapkan terima kasih dengan inisiasi peduli Tanah Batak.
ya. Dan harapan kami ini juga akan berkelanjutan kerjasama antara HKBP dengan pemerintah untuk ya kegiatan-kegiatan seperti ini kita lanjutkan di kemudian hari. Terkait dengan hal tersebut, besar harapan kami agar HKBP secara berkesinambungan membaharui dan meningkatkan diri dalam melayani Allah di tengah-tengah masyarakat yang majemuk melalui seluruh program dan pelaksanaan tugas panggilannya. Di samping itu, HKBP akan terus semakin memahami, menghayati dan melaksanakan kehendak Allah sesuai firman-Nya, maupun melalui berbagai bentuk pelayanan di tengah-tengah masyarakat. HKBP sebagai tubuh Kristus memenuhi tugas panggilan gereja, yakni marturia, diakonia, dan koinonia, sehingga HKBP menjadi berkat bagi dunia. Di samping hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan menggandeng HKBP dan seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara untuk mensukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui penetapan visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sebagai informasi untuk Amang Eporus dan semua pimpinan HKBP dan semua pareses, visi daripada Tapanuli Utara adalah bersama mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang maju, berbudaya dan berkelanjutan. Maju pendidikannya, maju kesehatannya, maju pertaniannya, maju perekonomiannya. Berbudaya, kita menjaga budaya-budaya Batak yang telah kita miliki, sian opukta si jolo-jolo tubuh. Berkelanjutan, tadi Amang Eporus dalam khotbahnya menyampaikan menekankan terkait ekologi. Kami juga pembangunan di Tapanuli Utara memperhatikan sustainability, keberlanjutan dari iklim dan dari lingkungan ini. Dan juga selain visi, kita juga mempunyai 9 misi pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat Tapanuli Utara, kesehatan, pendidikan, kualitas infrastruktur, memperkuat karakter masyarakat, kearifan lokal, tata pemerintahan, pemanfaatan, sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan. Saya pikir itu yang sudah saya baca. Nah, saya tambah sedikit Amang yang tidak saya baca. Sebagai tambahan untuk kita semua, Amang, Inang, pimpinan HKBP, dan semua ruas di sini, saya tadi menggarisbawahi khotbah dari Amang Eporus. Ya, Opu Eporus saya garisbawahi. Kalau kita melihat dengan tema saat ini, Kristus telah bangkit, kita dibarui. Kristus telah bangkit, kita dibarui. Kemudian kita lihat tema besar dari kepemimpinan saat ini, HKBP 2024-2028. HKBP bertransformasi. Kalau kita lihat bertransformasi, bagaimana kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Saya pikir apa yang telah ditekankan oleh HKBP itu juga menjadi penekanan di Pemkab Tapanuli Utara. Jadi sebagai informasi untuk para pimpinan HKBP, saat ini di Tapanuli Utara PDRB, pendapatan kita, value ekonomi kita dari pertanian sekitar 5 triliun dari 11 triliun di tahun 2024. Tapi kalau kita bandingkan PDRB Kabupaten Karo dari pertanian dan perkebunan sekitar 15 triliun dari 28 triliun PDRB mereka. Artinya apa? Artinya kita ada 3 kali lipat ya ekonomi Karo dari bidang pertanian dan perkebunan dibanding Tapanuli Utara. Nah, apa yang membuat ini? Apa yang membuat ini? Memang banyak alasannya. Yang pertama itu adalah kemampuan kita ya, kemampuan kita dalam hal bagaimana kita bersaing, daya saing kita. Ada yang mengatakan Kabupaten Karo dekat dengan Medan, kita jauh dari Medan. Ada yang mengatakan kontur lahannya. Tapi tidak sedikit yang mengatakan bahwa alasannya ini adalah tangan dari petani-petani di Kabupaten Karo lebih dingin dari tangan-tangan petani di daerah Tapanuli Utara. Nah, lebih dingin ini maksudnya ya dari segi ketelatenan, dari segi kerajinan,
dari segi etos kerja, dari segi sukacita dalam bekerja. Nah, dalam rangka ini Amang, Inang, semua pimpinan HKBP, kita mengajak untuk bergandeng tangan. Mari kita tingkatkan ya etos kerja, bertransformasi petani-petani yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Ya. Dengan situasi saat ini yang masih 5 triliun, kita di tahun 2029 kita berencana membuat target sampai 7,5 triliun. Tapi ini hanya target kalau petani kita, masyarakat kita itu tidak ikut bertransformasi. Dang boy ibaru. Jadi harapan kami kepada pimpinan-pimpinan gereja, secara khusus HKBP di sini, mari dari mimbar-mimbar ya kita galakkan ini. Siap pertanyaan, siap aka sermon, siap sude aka kesempatan-kesempatan. Kita ajak masyarakat kita agar berusaha bekerja lebih sungguh-sungguh. Etos kerjanya lebih sungguh-sungguh. Agar kita bisa mengejar apa yang sudah dicapai oleh daerah-daerah yang lain. Ini menjadi pesan dari kami untuk kita semua. Asa boha, asa tabanan no paskah tahun 2020 manang 2020 no ngadingan anon nga lebih tak minar pardopahannya kainan no nga narosyak tato ala perekonomian na maju. Imana perjulo pangiduan nami. Ya. Na paduahon pangiduan nami tu pimpinan HKBP sebagai informasi kami saat ini sedang merevitalisasi Salib Kasih. Salib Kasih. Di tahun na lewat Amang, dingot Amang Eporus dope natiki acara di Pohatonga. Amang sekjen, ami dosen dope di Amang. Ale diskusi kita ahado naboy takarejoi taringot wisata rohani di Tapanuli Utara. Nah, sinkron ma diskusi tiki. Salib Kasih ma anongan dohot objek-objek na asing. Sebagai informasi tu bala Amang di Soom pimpinan HKBP ngamas segudang kegiatan tabain na 2 bulan on. Pangiduan nami moloboy khusus untuk perempuan. Moloboy tabain festival una pula saunari manang akhir tahun. Festival Natal perempuan di Salib Kasih Matabay didukung Pemkab Tapanuli Utara. Jala pangiduan nami sadanay na mamangon. Tak pula kurang ngami pangiduan nami. Moloboy marbuha-buha ijuk yan nongan. Anongan HKBP bodo gabe leading sector resort buha-buha ijuk kita. Mardalak kita nongan sian. Rumah kapal 1 Salib Kasih. 1,5 kilometer do. Alay molo jamopat tita buha-buha ijuk masay tabuhian. Kami ngaway kami on natiki buha-buha ijuk pas kataunon. Anon wajak kami mak sude. Pimpinannya KBP sude. Ruasnya KBP termasuk mak perempuan. Asa boy ta semangati anongan asa berkembang wisata di Tapanuli Utara. Jadi imara naboy pasat tami kita saluhuna mulai ate godang ma yamu saluhuna na tua nami di pimpinan HKBP di sude ruas di sude pareses tarlumo bima tamu nami naro sian luar ni Tapanuli Utara martoba majo tuaka tamu nami alai pangiduan nami boto hami dona Walau sigati hami akatas munai inang ra gudang goisi ya udah perlu kamu lo biar datu Jakarta tinggal lo kamu mai Tapanuli Utara turhamu akan arong Tapanuli Utara imara nabu pasat tabi saluna usi pulima padohan nami songon ero kondisi tua-tua dekke di Tarabunga ma pihak di Pinggap Pasu horas ma pimpinan HKBP horas pareses horas panitia horas sudah jemaat ni HKBP horas pamaretta debatama mamasu-masu horas. Mulai terima kasih sambutan yang telah disampaikan dari Bupati Tapanuli Utara yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Bapak Dr. Deni Palindungan Lumban Toruan MM. Bapak dan Ibu Damang Dainang, berikutnya kita akan mendengarkan bimbingan pastoral yang akan disampaikan oleh pucuk pimpinan HKBP Opui Eporus HKBP Martopa kita Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD.
Manga kenang hita sude na hinormatan, hinaholongan di bagasan guarni tuatai, horas may hita saluhuna. Dihusip po ni Nakfanda, jala tersurat di acara holas 10 menit do, amanginang. Jadi hupasti huma gumajang go jamita nakin, siya na naik si pasahatonon. Alani malani keterbatasan ni patikian, tung marsat tabima tua kadamang dainang, danga pala guari behita akan ata hormati nunga tabigi di guari naksandra nakin, nunga makatai naksiap pamareta, nakso guari akamate nata nasiap pemerintahan, suaksoni nang akka donatur, sudia manginang hita na pungon, pimpinat dotaka amanamina nama preses, sudi mehita na pungon tung, halasok kamu nakso apala puguari hita sada-sada ala tung apala sudido hita na pungon mat saya harga dia dopan itu atai ale khusus masa halak puguari jala na paling bertanggung jawab dinanai kudokonon ima inak fandaon di tahun 2010 di HKBP Rosington Batam inak fanda huta galungon madok songonon jala saya jot tudok. Di belakang seorang suami yang sukses, ada seorang istri yang tangguh. Ale inak fandao ditabai sadanai. Di belakang seorang istri yang sukses, ada suami yang stres. Inna. Jadi bertanggung jawab inang. Bertanggung jawab. Dangau madoki inak fandao do. Alai marasing do anggo inak sandraon alanak pe sukses melutaida tapi hutihut 4 tahun on hira nagumodang do ulaon ni inak sandra si debutaraw siya full timer ni HKBP unggodak tugas na siya diakones mungkin siya pendeta resort alay tuani manak pe sukses inak sandraon dak stres amak situa ido Huta Barat suami na betul-betul do amang situa ido Huta Baraton ala suami na betul-betul nina suami semua uang milik istri jadi di pasahat amang ido do tu inak sandra mengelola gabi bui gudang dipatupai inak sandraon ala memang semua uang milik inang sandra dijauh mau lihati ma di inak sandra do dia mak situa ido Huta Barat namang napigahaliak kaulota mat seuli. Jadi minta tolong inang Fanda yang 10 menit dihitung dari sekarang. Karena itu masih pengantar. Akamanginang di partikian naulion paluasamu ma jepek pe adong tulu pe na pinasahat dito ngatung-ngata. Na perjulu banyak sebetulnya yang membuat kita sekarang ini sepertinya kehilangan harapan. Bahkan bui do mameringat kanama sahitan waeng gabi bui sahatu na frustrasi molo fokus hita tuaka persoalan natadupi. Karena dunia ini terhubung, Rusia pun berperang marpangotak doinang sahatu parlilitan, sahatu tarutungon. Perang tarif akan negara adikuasaon, bui dui marpangotak sahatu hita tu Indonesiaon. Sahatu hita tu tarutung tu tapanuli rayaon. Jala akainata per Jakarta di son binigi barita turun saham. Jala somal nanin na mulu turun saham naik do tensi. Padoknya kadongan. Jadi bui do godang ke persoalan. Na bui mabek kita marsak hirana mabir ragu lamangalak katujulu. Alayak kamang akainang mauliate mai tuatai marhite pestata sadarion. Dia pihak kana masai. Alai sadarion diparata disegarkan ulang tuhita sude. Bahwa Paskah ini mengingatkan kita. Jaminan yang meneguhkan iman dan hati kita. Bahwa Kristus itu tetap hidup dan bekerja. Kristus itu tetap memegang kendali sejarah. Dangadong hata na putus asa dihita akan hinokok ni tuhatai. Tadalani manguluton di bagasan semangat lastiroha haporsiaon na tugu tujolo. Na paduaho na kamanginang na baru pe dilantik 12 yayasan
badan, komisi, komite di HKBP di Pematang Siantar. Jala sude yayasan, komite, komisi, dohot badan na dilantihon. Iko sude fokus tu semangat transformasi ni HKBP na tapatupa. Jala transformasi singkatna ima hamubaut tu muli perubahan kepada yang lebih baik. Alanima asa sude marhite-hite yayasan badan komite komisi na dipabakiton takas nian boy tarida sadahai baruon tuna dumenggan diaka parnguluota sigano pari nang diparhuriaon. Tunau muli nang akaparrohaon, muba tuakkanau muli nang akapamikirion, muba tunau muli nang akapabahenan aka pangalaho. Termasuk mamat celas roha sada natabege nakin na pinasaha ni natahormati inang Doktoranda Devi Panjaitan Borusi Matupang asanggia nian pendidikan bui meningkat nang dihita halak Batak termasuk hita HKBP. Nian hirasudedo hita botosa tahalasod doa manginang adong dosada si bangga honota secara positif tapuji tuhatai ala di Indonesiaon jumlah sarjana itu orang Batak ada di peringkat atas persentasena. Sia sude suku nadong di Indonesiaon halak Batak do na 110,2% halak Batak na sarjana. Nian minim dope, dak suku dope. Alai tahalasom may alasian najulu, saya di hari koto perbarita naulido, lau meningkatkan pendidikan. Mulakan negara maju, sasitong nanunga digijang di 50%. Alani, saya ada contoh di nanaing meningkatkan pendidikan non. Nunga makatai hami salah satu mahuguari itu komisi beasiswa jala mauliate roha adong guna sidana mengikuti perpunguat tahun. Bohado asanggiat dalam waktu yang dekat komisi beasiswa Bu inian menyediakan beasiswa di walu kabupaten di Tapanuli Rayaon marhite na diseleksi sian na walu distrihon manang natulupe muluido pinatolap diseleksi ma ise na somampu orang tua na pabor hatok kuliah dibae ma seleksi di distrihi tuluhala ganu distrik kuliah gratis di Nomensen. Bedu tepuk tangan kita tusi songon hataridaan ni na dohot kita meningkatkan pendidikan. Jadi non di Patupa ma akapad di Taresot tama merekomendasikan siana kahuria-huria na takas manada ruas tai na so apalatola paborhaton HP yana konna potensial pistar dibae ma seleksi di distrik menang na 20 na mendaftar nah hira orang mampon alai na lebih berprestasi ma di paborhat ditangguk sia tingkat sada sahatu na tamat molo taonon tulu do pesa distrik 24 tu tahun na mangihut molo sudah hita kompak mamelehon na muli buido jupak kita marhite-hite HKBP-on peningkatan pendidikan tujulu doho maka program na asing tahalaputi jala tahapadoton nuaing na parpudima jadi tohodo saha do dak pula lewat 10 menit manginang napatuluhonos sada siha muliate honot tatutuhata jala bangga hita secara positif ala di Tapanuli Rayaon dak kuboto mang nahya songonon di periodion adong ma 5 bupati di daerah Tando Batakon na ruas ni HKBP. Tepuk tangan maju ita tuna sida sude. Imam Bupati di Tapanuli Utara, suaksoni nang di Toba, di Tapteng, di Humbang Asuduta dohot di Dairi. Dongata Kristet dotong amang Fandiko di Samosir. Di Hilalaroha dang nakibetula non, nadong do sakap ni tuhatai. Buy siya ruas ni HKBP, manguluhok kita di pemerintahan di daerahon. Di bagasak kebanggaan
dohot pujian lasni rohat tanah songonon tuhita sudi HKBP na di daerah Tapanuli Rayaot takasma tatopang nasida akka pimpinan daerah tao di bagasat tangiang taurupi unang gabe HKBP pailahon nasida marsugut alay marhite-hite topangan tangiang nang dukungata buwi di hapadoton nasida ulawan di pemerintahan do denggan unang gabe hirana hak istimewa tabaenon ala nasida pimpinan daerah ta alay gabe tanggung jawab istimewa ma disadok perhalado do ruas ni HKBP mangurupi nasida asanggiat adok-tok transformasi di daerah Honbolo na jolo di Sumatera Utara termasuk di Tapanuli Raya adonggo padohan sinis kalau bisa sulit mengapa dipermudah ninna na jolo rupane alay marhite na hadir aka ruas ni huriatta HKBP di pemerintahanon ya kalau memang mudah dipermudah jala akana sulit pe gariada dipermudah jadi rapak mahita sahalinai menopang alay muladong nakik pangiduan ni amang Dr. Denny Lubatoruan laos marhite-hite pungat tanauliomma paluasamuma hamitong marpangiduan songonon dang rahasia kita HKBP do pemerintah na 2 kabupaten Maisarna Tapanuli Utara do Tuba marperkaro do hita di pengadilan sa Lilingon sada may alani rumah sakit Tarutung di Tapanuli Utara sada may Tano Huta Salem di Tuba marpangiduan mahami do hormat HKBP baunak pola marpengadila kita niyan itu pasahat tamu may tujuluanon ay napuna ni HKBP dui dak pola maulu luata jonok do sejarahna bananggua pala tanoi napuna ni HKBP mardala pedisi pelayanan ay saurro do gereja do pamareta melayani kesehatan batanoi hot pernapunaon ni HKBP beroperasi madisi rumah sakit aliadong makerja sama di hita songon gereja do pamareta apalagi di sodo maksiturus tong masahat tabi amang setdanami tu Pak Bupati do pemerintahan jalalas roha ala amaksiturus holas sada do marga di hatabata na dong hata Inggrisna holas iturus do ima non stop nasing naidang adok kata Inggrisna jadi non stop ma maksiturus amaksetdanami akka usaha-usaha na baik kerjasama na baik antara nihita HKBP alana Huta Salem matsetorang do sa sitong na sejarah na pe pernapunaon. Jadi ima pangiduan anggona pinasaha ni amang wakil bupati naki amang Dr. Denny sadok ikut tadukung do programon. Ikon tabaid do Tapanuli Rayaon songon destinasi wisata apakah wisata rohani dot wisata taringot tu geopark di Tautuba marhite-hite na martaba wisatawan ro tu huta taon lamu umura do hita maduma dumenggap perngoduota alanima ala balga hita HKBP-on di betu hatta kamangkainang nang mabalga pangotak tatunauli ang giat marhite-hite kehadiran ni hita menopang akaulaon ni pamaretat tanata hormati marhite-hite partisipasita bui tarida parbuwe pangotak ni HKBP na balagaon mangasahon padongan niyon itu hatay. Di pasu-pasu tu hatta mahita sudia kamanginang diragam ni akka parngoluon dohot ulot tabe. Horas marihita. Horas, mohon izin Opung, boleh ada di atas panggung. Terima kasih atas sambutannya. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi bimbingan pastoral Opui Eperus HKBP. Opui Eperus HKBP berserta dengan jajaran pimpinan HKBP akan menyampaikan pemberian cindera mata berikut ini. Kami mengundang dengan hormat untuk tampil ke atas panggung nama-nama sponsor dan ucapan terima kasih dari panitia kepada para sponsor, yaitu PT Dharma Lancar Sejahtera akan diterimakan oleh panitia. Kemudian PT Pupuk Indonesia
akan diterimakan oleh panitia. Kemudian PT Mediloka Hermina, Rumah Sakit Hermina akan diterimakan oleh Direktur PT Mediloka Hermina Bapak Dr. Binsar Simorangkir SPOG. Kemudian Universitas HKBP Nomensen akan diterimakan oleh Rektor Universitas HKBP Nomensen Dr. Richard AM Napitupulu MT. Universitas HKBP Nomensen membentuk karakter mencerdaskan bangsa. Ingat kuliah, ingat kampus Nomensen. Bagi kita yang ingin mendaftarkan sebagai mahasiswa baru, Universitas HKBP Nomensen membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 dengan pilihan fakultas yang lengkap. Antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran dan lain sebagainya. Dapatkan informasi lengkap di stand 1. Kami lanjutkan, kami juga mengundang dengan hormat sponsor berikutnya PT Kimia Farma akan diterimakan oleh panitia. Kemudian Aprobi akan diterimakan oleh panitia. Dan selanjutnya Passion Jewelry akan diterimakan oleh panitia. Mari panitia mohon diatur formasi dalam pemberian cindera mata berikut ini oleh Kabiro HKBP, dan kami mengundang dengan hormat untuk tampil ke atas panggung. Opui Eporus beserta Opung Boru Timawarni Boru Pangaribuan. Kami juga mempersilakan Sekretaris Jenderal HKBP Amang Pendeta Rikson Hutahayan MTH beserta Inang Elfrida Boru Sagala. Kami juga mengundang dengan hormat Kepala Departemen Koinonia Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga beserta Inang Omega Boru Sitorus. Selanjutnya Kepala Departemen Marturia Amang Pendeta Bernard Manik MTH. Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin beserta Inang Rina Reniwati Boru Marpaung. Kepala Biro Perempuan HKBP Bibelfro Risma Boru Sinaga STH Mhum. Dan Ketua Umum Panitia Inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar berkenan naik ke atas panggung untuk menyampaikan cindera mata bersama Opung Eporus kepada nama-nama sponsor yang telah disebutkan tadi. Kami ulangi, PT Dharma Lancar Sejahtera diterimakan oleh panitia, PT Pupuk Indonesia diterimakan oleh panitia, PT Mediloka Hermina Rumah Sakit Hermina diterimakan oleh Direktur PT Mediloka Hermina. Jadi itu akamanami dison sponsor baik na hadir doh nasobui hadir pedison sisada hatama hupasahat tami tu damang do dainang nasobui hadir naik dison atas nama seluruh HKBP berterima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sampaikan untuk bisa terlaksananya perayaan ini dengan baik. Sialani naik kupasahat tami mauloson, jala hupasahat tami uloson, nang diulosod dok di sorpian non sahak ma tabi tunasida, hupasahat tami uloson mardonga pakirimod dot tangiak tutuhata. Dinasahat uloson, sahak ma pasu-pasu ni tuhata tuhamuna tujuluanon. Saya dilihot tuhatai na tahu palas rohamuna,
Di leon hai pasona ringgan, gajang ni umur nang las ni roha siap banua kijang. Dohot paparamuna, tujulanot di pasu-pasu tu hatta. Jadi hupasah tami maulason mardongan tangiang nasongoni. Pada nami bednamang marulup-ulup todiki. Baik, terima kasih para sponsor, silakan kembali ke tempat dan mohon izin kepada Ketua Panitia beserta pimpinan HKBP, mohon ada tetap di atas panggung. Kami juga mempersilahkan dengan hormat pemberian cenderamata kepada yang berikut ini. Dengan segala hormat, Ibu Devi LBP Panjaitan Boru Simatupang akan diwakilkan oleh panitia. Selanjutnya, Sintua Insinyur Ido Huta Barat, MSM Dr. Anda Sandra Sidabutar, kami persilakan. Selanjutnya Sintua Tiurida Simanjuntak Boru Huta Barat akan diterimakan oleh Preses Distrik 21 Banten, Pendeta Sumihar Sinaga MTH MD Min. Kami ulangi, akan diterimakan Preses Distrik 21 Banten, Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin. Mohon naik ke atas panggung. Selanjutnya kepada Bapak Arthur Huta Barat, Keisha Boru Saragi, akan diterimakan oleh Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Rijon Siahaan. Kemudian selanjutnya Ibu Tina Nababan Boru Silain akan diwakilkan oleh panitia. Dan yang terakhir Bapak K. Pandiangan akan diterimakan oleh Preses Distrik 8 Jakarta, Amang Pendeta Olowan Nainggolan STH. Baik, musik. Silakan foto bersama lebih dulu. Maulid Tegodang sekali lagi terima kasih untuk para donatur. Kami persilahkan kembali ke tempat. Masih ada pemberian cenderamata yakni tanda kasih kepada PPD 32 Distrik Persekutuan Perempuan Distrik HKBP. Kami persilahkan naik ke atas panggung.
Baik, kepada seluruh ketua-ketua PPD distrik 32 distrik yang ada di HKBP atau yang mewakili. Izin Inang agak cepat sedikit, waktu kita bergulir terus. Baik, silakan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti kantor ya. Kasihmu, kasihmu Tuhan, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Kasihmu kudus tiada batasnya. Ya, Sautik. Opung Eporus, Opung Eporus. Ya, kotong do pasaton nyopung di roha hata Sautik adorakso pasahat ulos tuaka inang ketua PPD-on alana sidama na luar bersama dengan FKP menyukseskan gudang program di tonga-tonga ni Huriata jala secara khusus perayaan Pasca na 2 Arion. Melatih. Jadi tuamu nak kaina nami na hormati kami, huolong kami di bagasan gor itu hatai. Dang bui huba sahau kami dengan merumuskan kata-kata songo dia, balgani rohani pimpinan HKBP, nak sudi HKBP, di peranan ni perempuan di HKBP, mamuka siya na ujak sahatu sadarion. Jala peranan niya ketua PPDP sangat luar biasa. Jala mulu di HKBP di garda terdepan, nomor HKBP termasuk do perempuan di garda terdepan di pelayanan di HKBP. Mengihuk manusia kamat tain atas itu lebih 40.000 halak. Alani mangelek mahami. Sadok sotung mudur semangat menggudak selesai do HKBP on. Tabay bersemangat mahamu. Alani mahu pasahat tamin waing nakpe selempang ulos tong mamardongat tangiak pakirimon tutuhat tay dinasahat selempangon selempang ulus tuhamu. Di pasu-pasu tuhat tamahamuna, ya kaparangudu si ganupari, dilihat tuhat tay na tau palas rohamuna, do takapo paramuna sa luna, di pasu-pasu tuhata. Emesita batua maperlinggoman ni si borok, di batat tado na martua, tuk sa luhu na mahamuna, di parorot. Bekamuma pada nami.
Baik, silakan berfoto bersama. Baik, silakan kembali ke tempat. Inang para ketua dari PPD HKBP di 32 distrik HKBP. Baik, mau lihat deh. Masih ada pemberian cenderamata oleh Opung Eporus. Dan setelah itu barulah kita menikmati santap siang. Oke? Baik, mau lihat deh. Sebagai tanda kasih kepada perempuan HKBP yang sudah berdonasi untuk mendukung Pascaraya HKBP wilayah Rura Selindung. Kami mengundang dengan hormat tampil ke atas panggung Inang Mestika Silitonga dari distrik DKI Jakarta, Inang Caroline Siregar dari distrik 19 Bekasi, Inang Keti Hutasoid Ketua PPD 18 Jakarta, Inang Tiara Sianipar Ketua PPD Bekasi distrik 19, Inang Mona Sihombing Boruna Baban distrik 18 Jakarta, Inang Reni Siagian distrik 8 DKI Jakarta, Inang Bintang Sitorus Boru Sinurat Ketua PPD distrik 27 Borneo, Nyonya Ombur Raja Guguk Boru Purba dari distrik 20 Kepri, Inang Ani Simbolon Ketua PPD distrik 25 Jambi, kami ulangi, Inang Mona Sihombing Boru Nababan dari distrik 18 Jakarta DIY. Kami ulangi, distrik 18 Jabarteng DIY. Selanjutnya Inang Ani Simbolon Ketua PPD distrik 25 Jambi. Selanjutnya Nyonya Panjaitan Boru Arwan PPD HKBP distrik 25 Jambi. Selanjutnya Nyonya Huta Barat Boru Silitonga PPD HKBP distrik Pekanbaru. Kemudian Nyonya Siahaan Boru Simamora dari PPD HKBP distrik 25 Jambi. Selanjutnya Nyonya Padang Boru Sormin PPD HKBP distrik 25 Jambi. Kemudian Nyonya Pasaribu Boru Tambun dari PPD HKBP distrik 25 Jambi. Selanjutnya Nyonya Siahaan Boru Sihombing dari PPD HKBP distrik 25 Jambi. Berikutnya Nyonya Rumondang Bulan Simanjuntak Boru Tobing Ketua PPD distrik 28 Deboskap. Selanjutnya Nyonya Erna Simanjuntak Boru Marpaung Ketua PPD distrik 6 Dairi. Berikutnya Nyonya Sinta Sialagan Boru Silalahi Ketua PPD distrik 32 Lampung. Berikutnya Nyonya Sahala Panggabean Boru Situmorang distrik 8 HKBP Rawamangun. Dan keluarga P. Ambarita Boru Hasibuan HKBP Pasar Minggu distrik 8 DKI Jakarta. Dan berikutnya Sintua Rusti Pardede Boru Siahaan PPD HKBP distrik 25 Jambi. Demikian nama-nama yang kami bacakan. Silakan naik ke atas panggung menerima pemberian cindera mata. Sembilan orang dari distrik Jambi. Baik, 9 orang dari distrik Jambi agar supaya naik ke atas panggung. Antara lain Nyonya Siahaan Boru Simamora dari PPD HKBP distrik 25 Jambi. Nyonya Padang Boru Sormin PPD HKBP distrik 25 Jambi. Nyonya Pasaribu Boru Tambun dari PPD HKBP distrik 25 Jambi. Nyonya Siahaan Boru Sihombing PPD HKBP distrik 25 Jambi.
Nyonya G. Sitompul Rediana Boru Pakpahan dari Distrik 25 Jambi. Nyonya Panjaitan Boru Arwan dari PPD HKBP Distrik 25 Jambi. Inang Ani Simbolon, Ketua PPD Distrik 25 Jambi. Nyonya H. Huta Barat Boru Silitonga dari PPD HKBP Distrik Pekanbaru. Kami ulangi, Nyonya Huta Barat Boru Silitonga dari PPD HKBP Distrik Jambi. Sambil bersiap-siap kami juga mengundang dengan hormat Amang Pendeta Dr. Randus Donald Sianturi MDiv, Preses HKBP Distrik 2 Selindung untuk naik ke atas panggung. Setelah ini beliau akan memimpin kita di dalam menikmati santap siang. Jadi Tuhan muak kainang, na hormati kami, nungatakas kupiki kami songo dia, panupe homuna tulau tahun, dipilih ho kamu na umarga, gabibui mardalan, ture ulauta di bagasa sadarion. Jaladak kolat di tikyobe hamu huboto kami, molota buka database HKBP salilengope, nunga macetakas, aka nama melihon na umuli hamuna tuhurian itu hatta HKBP on. Alani tangyang nami sudi, pimpinan HKBP do sa dokma, HKBP manangyakot 7 lanona kainang say martaba mapaso-paso ni tuhatta tuwa muna sudina dilihat tuhatay hahi paso na dinggan gajang ni umur nang kapoparami sudah kainang di paso-paso tuhatta idok kata ni tuhatta Yeremia 31 ayat 7 aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal karena itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu manoktong ma kasih setia Tuhan Tuhanmu nak kainang 7 lanon butima bedamang ma pada nami asal pasahat tami
Ya, silakan berfoto bersama. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Demikian pemberian cenderamata oleh pimpinan HKBP bersama dengan Ketua Umum Panitia kepada para partisipan, donatur, dan juga sponsorship. Kami juga berterima kasih atas kerjasama yang manis dengan Nusantara TV yang meliput acara ini, PT Jasindo, dan kemudian Jasa Marga Tol. Terima kasih. Baik. Baik, Damang Dainang, tiba saatnya kita untuk menikmati santap siang bersama. Jangan lupa setelah itu kita akan melaksanakan acara yang sangat penting, yakni launching daripada pameran UMKM yang ada di gedung auditorium sebelah kita, tempat beracara oleh pimpinan HKBP dan Ketua Umum Panitia. Baik, kami mempersilakan dengan hormat untuk memimpin kita sebelum kita menikmati santap siang. Preses HKBP Distrik 2 Selindung, Pendeta Dr. Andus Donald Sianturi, MDiv. Tes 1, 2. Martang yang mahita. Puji-pujian maulian teri sombah rohanami tu adopa mo Tuhan nami. Goklas ni rohanami Tuhan di pasu-pasum na hujalo kami. Di pesta nami mamuka na sugot sa tuarianon sonang sohari ribuan. Jalo pamujian nami bain sangap dohot puji-pujian di adopamu. Marudo penon ulaw nami. Holong mito tong mamasu-masu ulaw nami o sahat tu na paujukon anon. Adrak soyo Tuhan nami. Naing jalon nami pasu-pasu na siya ko. Ima si panganod do sinumon. Jumulo pa herbang tangami mamasu-masui. Asa makoron guguhay pasod di pamatang nami ganup marsada-sada. Tangihom matuhan tangyang nami. Di bagasan Kristus Jesus martangyak kami. Amen. Asa si titik may nasikopa golang-golang pangrahut na songonipe na pinatupan ni panitiata godang ma pinasuna. Nauli mulai emang proses. Yang artinya selamat menikmati santap siang Bapak Ibu Damang Dainang sambil kita menikmati kebersamaan di antara kita. Dan sambil kita menikmati santap siang, kita menyaksikan video tayangan dari para peserta pawai obor yang telah dilaksanakan kemarin. Rute dari PA Raja menuju ke Terminal Tarung. Ini dia tayangannya. Come on,
Baik, sambil menikmati santap siang demikian tadi tayangan video para peserta pawai obor yang telah menyemarakkan kesemangatan sore hari yang lalu tanggal 10 Mei sebagai rangkaian dari acara perayaan Pascaraya HKBP 2025. Bapak dan Ibu, masih sambil menikmati santap siang, kita kembali menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini yang dipersembahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dia. Salam Ibu Bapak, Saudara sekalian. Perkenankanlah saya memberikan penjelasan singkat mengenai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, TB2, yang diluncurkan bulan Februari tahun yang lalu. Seperti yang kita ketahui, sesungguhnya yang menerjemahkan Alkitab sebelum berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia adalah Lembaga Alkitab Belanda, International Bible Workshop. Mulai tahun 1921, Lembaga Alkitab Belanda mengutus seorang tenaga ahli bernama Dr. Swellenbrebel untuk mengerjakan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia modern. Sebelumnya, semua terjemahan yang ada di Nusantara masih menggunakan bahasa Melayu. Dan salah satu kesulitan yang kita alami pada waktu itu adalah bahasa Indonesia berkembang sangat pesat pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebelum Alkitab Terjemahan Baru TB terbit tahun 1974, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terjemahan darurat. Dan terjemahan darurat ini merupakan gabungan dua terjemahan bahasa Melayu, yaitu yang dikerjakan oleh Dr. Pinker untuk Perjanjian Lama dan Pendeta Bodo untuk Perjanjian Baru. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, mengapa terjemahan Alkitab baru ini? Ada beberapa alasan. Pertama, tentu kita memperhatikan perkembangan dalam bahasa prima, dalam hal ini bahasa Indonesia. Kedua, kita juga memperhatikan penemuan naskah kuno seperti gulungan-gulungan lot mati yang terkenal itu, Dead Sea Scrolls, mulai tahun 1947 yang ditemukan di daerah Qumran dekat Lot Mati. Lalu yang terakhir kita memperhatikan perkembangan ilmu Biblika, yaitu penelitian tentang Alkitab. Kalau kita membarui terjemahan Alkitab, tentu kita mulai dari bahasa dan juga kaidah bahasa. Sebagai contoh, kata daripada dalam Alkitab TB itu tertulis sebagai dua kata. Dalam Alkitab TB2 itu ditulis sebagai satu kata daripada, kalau maksudnya adalah perbandingan. Kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Nah, itu juga dalam Bapak kami, karena itu bukan perbandingan, maka kata daripada itu dikurangi sehingga menjadi dari. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, bukan daripada yang jahat. Kita juga memperhatikan kata-kata usang yang bukan saja sudah sulit dimengerti, tapi juga bisa disalah mengerti. Salah satu contoh terkenalnya adalah kata ganja. Ini kita temukan dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 17. Di situ bahasa Ibrani koteret sebenarnya adalah bagian dari bangunan. Oleh karena itu kita terjemahkan menjadi tiang. Contoh lain misalnya adalah kata perkara. Kalau kita membaca Mazmur 10 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Nah, di situ TB2 menggantikannya menjadi melakukan perbuatan besar sesuai dengan bahasa Ibrani. Hikdir Adonai Ashot Manu Hayunu Semahim. Begitu juga kita perhatikan misalnya kata tipu dalam membuat Amos pasal 5 ayat 7. Di situ kita ganti menjadi racun pahit sesuai dengan bahasa Ibrani-nya la'ana. Nah, kita juga memperbaiki atau membarui terjemahan yang terkesan harfiah dan bisa salah mengerti. Sebagai contoh, ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa, di situ rombongan Nabi Yeriko melihat Elisa dari jauh dan mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ini terjemahan TB tentunya. Dalam TB2 ini diterjemahkan sesuai dengan makna ruah, tidak hanya roh tapi juga artinya kuasa. Nah, kuasa Elia yang telah pindah pada Elisa. Jadi peralihan kuasa kenabian. Salah satu contoh lain yang dapat diberikan adalah tentang roh jahat.
Kita mengetahui dari kisah tahu yang gundah gulana. Di situ dikatakan roh Tuhan telah mundur dari dia dan dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu terjemahan PBB. Dan ini tentu terjemahan harfiah yang menimbulkan tanda tanya. Bagaimana roh jahat datang dari Tuhan? Nah, ternyata kata ra dalam bahasa Ibrani itu sangat luas maknanya. Bukan hanya jahat, tetapi juga segala sesuatu yang buruk. Bisa berarti penyakit, bisa sesuatu yang mengganggu, menyusahkan. Nah, oleh karena itu TB2 membarui terjemahan ini menjadi ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Ada sebuah contoh yang kami terima dari membaca Alkitab dari Wahyu pasal 3:14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari cinta Allah dalam TB. Dan tentu permulaan cinta Allah dapat disalah mengerti seolah-olah Kristus yang bangkit itu adalah bagian dari ciptaan dan diciptakan. Kami melihat bahasa Yunaninya he. Dan ini bisa berarti permulaan, tapi juga bisa berarti sumber. Dan lebih tepat, Kristus adalah sumber dari ciptaan Allah, seperti yang diterjemahkan dalam TB2. Ibu bapak saudara sekalian, demikian beberapa contoh perubahan pada TB2. Tujuannya adalah untuk memperjelas terjemahan yang ada supaya dimengerti dan supaya tidak disalah mengerti. Dengan demikian TB2 ini dipersembahkan kepada gereja untuk digunakan sebagai dasar pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya ini semua menolong kita untuk semakin mengerti firman Tuhan dan semakin mencintai Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Baik. Bagaimana Abang Proses? Nyanyi dulu. Oke. Baik, dari tayangan Lembaga Alkitab Indonesia, nanti kita masih dapat menyaksikan tayangan video kegiatan 9 bidang dari Forum Konferensi Perempuan HKBP. Sambil menikmati santap siang. Bagaimana enak? Oh ya, kami mengingatkan bagi kita yang telah selesai menikmati santap siang, mohon dengan segala hormat bekas tempat kita makan kita masukkan ke dalam karung goni yang telah disediakan di setiap sudut di belakang tenda. Ada banyak sekali goni-goni untuk kita memasukkan selesai kita menikmati santapan. Iya. Dan jangan lupa nanti setelah ini kita akan menyaksikan pimpinan HKBP bersama dengan Ketua Umum Panitia untuk menuju ke auditorium tempat kita menyaksikan pameran UMKM dan kuliner. Yang ada di tempat ini, di tenda ini masih bisa kita saksikan melalui videotron dan tidak usah kita ikut sampai ke auditorium, kita cukup menyaksikan melalui videotron di tempat ini. Ya, bagaimana? Sudah makan? Para pemusik kita? Iya, kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan sebagai jemaat HKBP, saya sangat bangga bahwa HKBP di bawah kepemimpinan yang sudah dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, akan menjadi pemimpin kita dulu, sekarang, dan masa. Kantoria kalau sudah selesai makan nanti kita juga bisa bernyanyi bersama. Tadi kita belum lengkap.
Parmahan Tuhani Dopangoloki di paroro Tuhani Doparton dioki tung macai Tuhan dengar di toguang siang nagolapi wujudi nali tangi wujud Tuhan usah Haleluya, praise Hado Rajaku Terpujilah Tuhan Yesus. Bolu saya, Owin Beruh Tagalog. Wujudi naliluang tangis go tondiki wujudi jauh saya gulut di Usambadoho. Ada eda saya, Ibu Sahala Panggabean, Ibu semua yang di belakang ganaskan, menyala dan transformatif. Usambaho. Ku sombong
liatin perut saya dengan besar suara. Oh, do rajaku. Oh, do di sesa hodo nasado saki. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Baik, izin sebelum kalau MC bisa di stop. Ate, karena saya ingin mengajak Kantoria bersama-sama dengan saya, kita panas-panasan di sini, kita harus nyanyi dulu satu lagu bahwa Tuhan kita sudah lahir, kemudian mati untuk kita dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Ayo Kantoria. Oke, bikin dulu di D. Rock and roll. Ayo. Yaitu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi asik seperti manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu. Ya, udah makan kan kalian kan? Udah bisa kan kita berjoget kan? Satu lagu pun. Aku tadi dendam kali sama kalian, cuman satu lagu tadi kita mengingat waktu. Sekarang marilah kita berpanas-panasan. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Juru selamat Tuhan di atas segala Tuhan, penebus dosa manusia. Are you ready? Itu dari budaya barat. Bikin dulu caca pakai gondang. Deal? Bikin dulu. Kasih dulu semangat yang paling meriah untuk Martahan Sitohang and the Friends. Pakai gondang bikin. Bikin yang irama-irama menortor. Oke. Ih, udah mengganas orang ini, bah. Sudah ku tengok dari jam 5.30 pagi tadi udah mengganas orang ini. Oke? Kantoria, are you ready? Oke. Oke, langsung dong Martahan. Asik.
Silakan kembali ke alamnya masing-masing. Oke. 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 Rarat Marfoto. Dohot Inah Anak. Yang kami sayangi. Mau lihat ya Mami? Ayo. Baik. Nanti ada waktunya kita berfoto-foto lagi Nang ya. Iya. Gimana? Oke. Baik. Iya, iya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya. Iya. Kalau dalam hati saya ingin sekali saya ingin berfoto-foto hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Sipoholon. Tapi waktu kita masih berjalan dengan acara-acara berikutnya. Iya, iya. Uma, oke. Perempuan-perempuan tangguh. Oke, lagi-lagi. Oke. Iya, mau lihat teh. Iya, mohon izin. Saya yang menggurgari, saya juga yang harus membereskan. Baik, silakan ya. Kita akan melaksanakan launching dulu. Dari kemarin kalian sudah belanja ini dan itu. Tapi itu masih soft launching. Yang sesungguhnya adalah grand launching hari ini. Today. Iya, ingat yang berbelanja sebesar atau sejumlah. Bukan sebesar, harus sebesar, artinya kalian kumpul. Misalnya beli anting-anting 25.000, lalu ditambah dengan kaos misalnya 25.000, ulos Batak misalnya, terkumpul setiap kelipatan 100, minta kuponnya akan diundi, ada hadiah menarik. 50 buah kalau saya tidak salah. Dan ada 3 buah hadiah grand door prize tertutup oleh sofanya talk show. Nanti akan kita majukan ke depan. Ada kulkas dan lain sebagainya. Jadi silakan dulu kita kembali. Iya. Oke. Kembali kami mempersilahkan para pimpinan dari HKBP, Opung Eporus, Dohot Opung Boru, Abang Sekjen Dohot Inang, para kadet yakni Koinonia, Marturia dan Diakonia. Kemudian sudah tentu Ketua Umum Panitia Inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar akan melaksanakan grand launching dan tentunya Ketua Umum Panitia tidak sendiri bersama dengan BPH Panitia. Kami juga mempersilakan para wakil bupati atau yang mewakili beserta ibu. Kita yang ada di tengah lapangan ini, Amang Inang, kita cukup menonton dari Videotron. Kalau memang sudah banyak yang pergi ke auditorium. Silakan, kami persilakan Martopak Jolohita, Sude. Untuk acara grand launching, saya Vanda Huta Galung ada di studio 1, sedangkan di studio 2 ada rekan saya, Eda saya Tasya Berusiman Juntak yang akan menerima dan menyambut Opung Eporus beserta dengan jajarannya, beserta Opung Boru tentunya dan Inang, menuju ke auditorium pameran UMKM dan kuliner. Jalan-jalan ke sana Opung, silakan. Lihat-lihat dan beli, ada begitu banyak barang yang bagus-bagus. Ya, kita di sini saja karena audionya akan di-over ke panggung utama. Jadi kita cukup mendengarkan suara. Namun sebelumnya kami juga mengingatkan untuk
perempuan yang melaksanakan tortor massal agar bersiap-siap di bawah, di depan panggung utama. Baik, kami ulangi, mempersiapkan diri masing-masing di tempatnya untuk melaksanakan tortor massal. Jadi sekembalinya Opung Eporus, Opung Boru dan semua jajaran pimpinan HKBP beserta dengan BPH Panitia, maka beliau-beliau akan menyaksikan para penari tortor massal. Jadi siapkan diri kita, Opung tidak lama pergi ke auditorium untuk melaksanakan grand launching. Oke. Baik, ibu-ibu yang terkasih yang akan melaksanakan tortor massal, siap-siap di tempat masing-masing, hanya bersiap-siap saja. Saatnya belum tiba kita untuk tortor massal, sekembalinya Opung Eporus beserta Opung Boru dan segenap jajaran pimpinan HKBP dari auditorium, langsung kita tortor massal. Kita siapkan. Baik, terima kasih.
Baik. Opung Eporus beserta dengan jajaran pimpinan HKBP telah kembali bersama dengan BPH Panitia dari auditorium saat selesai dengan grand launching. Kita akan melanjutkan acara. Ada begitu banyak mata acara, pagelaran seni budaya. Ada pagelaran seni budaya. Ini mohon kepada sound system tolong disesuaikan. Untuk penari atau yang akan menortor massal, perempuan SKP yang akan melaksanakan tortor massal. Are you ready? Ready di nahalakon. Ale dah ngadong tarida. Amang tahe. Penortor massal. Halo. Jangan-jangan orang ini pergi ke UMKM. Kurasa diikutin ya Opung itu. Sedangkan Opung sudah balik lagi ke sini. Bagaimana perempuan? Bagaimana perempuan yang akan sesaat lagi menortor massal? Are you ready? Kok ready-nya kayak kecil-kecil ku tengok ya. Ready imut-imut. Iya. Mohon panitia, ada salah seorang yang akan menghubungi auditorium. Barangkali bisa diumumkan di sana ada MC Tasya Simanjuntak. Barangkali perempuan yang mau menortor massal rarat gabe Sunda di sana. Gabe lupa. Tolong diingatkan, mudah-mudahan suara saya terdengar sampai ke ujung bumi. Auditorium. Barangkali di sana masih banyak lagi perempuan yang belum standby, siap-siap di tempatnya untuk melaksanakan tortor massal. Karena mengingat acara kita begitu padatnya. Adong muse talk show, adong muse pagelaran seni budaya. Jadi acara kita sepanjang sore, bila perlu sampai jam 00. Baik, sambil menunggu penortor massal mempersiapkan diri mereka, kita saksikan dulu tayangan video 9 bidang forum konferensi perempuan HKBP berikut ini. Forum Konferensi Perempuan HKBP atau FKP HKBP adalah wadah persekutuan dan pelayanan yang bersifat umum mencakup seluruh distrik HKBP yang bertujuan untuk memperkuat peran, kapasitas, dan kontribusi perempuan dalam bergereja dan bermasyarakat. Forum ini menjadi ruang strategis bagi perempuan HKBP untuk bertemu, berbagi, berdiskusi, merancang, memutuskan, serta melaksanakan program-program pelayanan yang relevan dan berdampak luas. FKP terbentuk sebagai kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan berjemaat dan berbangsa. Melalui konferensi berkala, pelatihan, ibadah syukur, advokasi, serta berbagai kegiatan pemberdayaan, FKP HKBP mendorong terciptanya perempuan yang tangguh, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Dengan semangat kasih Kristus dan nilai-nilai kekristenan, FKP hadir untuk membangun jaringan pelayanan lintas distrik dan generasi, menjadi suara profetik dalam menyuarakan keadilan, perdamaian, dan kepedulian terhadap perempuan dan anak,
meneguhkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam pelayanan gereja, mengembangkan potensi diri agar perempuan tangguh, mandiri, dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan melalui 9 bidang yang ada di dalamnya, yaitu bidang spiritualitas, bertujuan membangun dan memperkuat kehidupan rohani perempuan HKBP melalui ibadah, retret, dan pembinaan iman agar menjadi pribadi yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan. Bidang pemberdayaan perempuan bertujuan memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Bidang seni budaya dan pariwisata bertujuan melestarikan dan mengembangkan seni budaya Batak melalui kegiatan seni, budaya, dan pariwisata, serta memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda dan masyarakat luas. Bidang ekonomi kreatif dan UMKM bertujuan mendorong perempuan untuk terlibat dalam ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan pemasaran produk lokal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, serta mendukung program-program kesehatan yang berfokus pada perempuan dan anak. Bidang sosial politik, hukum, dan HAM bertujuan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Bidang pelayanan digital bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan perempuan, termasuk dalam komunikasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Bidang pendampingan, konseling, dan advokasi perempuan bertujuan melakukan pendampingan, konseling, dan advokasi terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Melalui pengelolaan setiap bidang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata perempuan, dan dengan semangat transformasi, FKP HKBP berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan visi dan misi gereja, serta berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Iya, kita akan menyaksikan. Are you ready? Inilah dia Tortor Masal Perempuan. Cek, cek.
organi jaburuma binuat batuan hula manortor hamidison baemma godang mula-mula badomuma tu soba-soba. Tarsok pulang tigala, yo songom matani mual, jupang ni jalahan, tarida ni luluan, baema godang si bunga jabu, las ima do namangalian.
ni solo sahak matuwatean, sahak makanauli, sahak ma akanadinggan. Baik, asahatan si Tio. Horas. Silakan foto bersama Amang dan Inang Kadep dan Ketua Umum Panitia Inang Sandra Kota Barat Borusi Daputan. Mau lihat Oke. Demikian persembahan tortor massal dari perempuan. Baik, acara kita bergulir terus karena masih banyak lagi rangkaian acara kita. Antara lain ada pagelaran seni budaya. Namun satu hal yang penting ini adalah acara berikutnya adalah talk show Paskah Raya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum kami memanggil narasumber untuk maju ke atas panggung bersama dengan moderator atau host yang akan memandu jalannya talk show ini, marilah kita saksikan tayangan video mengenai atau tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan zaman, masih ada tangisan yang tak terdengar, luka yang tak terlihat. Setiap hari di negeri kita tercinta, ada perempuan yang dipukul bukan karena salah. Ada anak yang dilukai bukan karena dosa. Mereka menangis dalam diam, terkurung dalam rasa takut, malu, bahkan merasa bersalah atas penderitaan yang bukan mereka pilih. Tahun 2024, Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Komnas Perempuan mencatat lebih dari 330.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Angka ini bukan hanya statistik. Itu adalah jeritan yang kerap tak terdengar. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
melaporkan lebih dari 1.600 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun yang sama, termasuk kekerasan seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Padahal, sejak tahun 2022, Indonesia telah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang diharapkan mampu memberi perlindungan lebih baik bagi korban. Namun kenyataannya, banyak korban masih enggan melapor karena takut dihakimi, tidak percaya proses hukum, atau tidak memiliki dukungan yang cukup. Kita mendengar berita tentang seorang ibu yang dipukul di depan anaknya, atau tentang anak perempuan yang harus menjadi ibu di usia belia karena kejahatan yang bahkan tak dia pahami. Ini bukan sekadar data. Jeti Samosir MTH, dosen STB HKBP, bertindak selaku moderator pada talk show ini. Amang Inang, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk talk show kita. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Horas. Selamat datang di sesi talk show kita dalam rangka Paskah Raya HKBP 2025. Hari ini kita berbincang santai namun serius karena kita mengangkat tema yang sangat penting, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai informasi yang sudah disampaikan tadi, bahwa Forum Komprehensif Perempuan memiliki bidang ke-9, yaitu pendampingan, konseling, dan advokasi terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dan kerjasama untuk perlindungan memenuhi hak-hak perempuan. Di depan ini telah hadir bersama kami 3 narasumber, yaitu Ibu Elfrida Rismauli Simangunsong dan juga Ibu Pendeta Mary Saragi dan Ibu Keti Norimarna Hutasoid. Bapak Ibu, saudara-saudari, perlu diinformasikan bahwa setelah nanti narasumber menyampaikan sesinya masing-masing, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan setiap orang tentunya berhak untuk bertanya. Dan kami sudah menyiapkan 10 tumbler menarik sebagai hadiah yang bertuliskan FKP, yaitu Forum Konferensi Perempuan HKBP, yang menjadi oleh-oleh dalam kegiatan talk show hari ini. Mari kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Menurut berita informasi bahwa daerah Tapanuli Utara dan Toba ini menjadi daerah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pada tahun 2023 berdasarkan surat kabar harian Indonesia Baru, ada 21 kasus perempuan yang mengalami kekerasan di Toba. Ini tentu adalah hal yang memprihatinkan di tengah-tengah budaya kita, budaya Batak yang sangat menghormati adat. Sudah. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu, dimohonkan karena nanti kita akan ada kuis dan hadiah supaya kita bisa bersama-sama mengikuti talk show kita hari ini. Ya. Kami sangat senang berjumpa dengan Ibu bertiga di sini. Saya ingin bertanya nih kepada Ibu Elfrida, karena menurut berita bahwa Tapanuli Utara dan Toba ini adalah daerah darurat atau rawan
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami ingin tahu Ibu, seberapa tinggi sebenarnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tapanuli Utara saat ini? Oke, baik, terima kasih buat moderator. Sebelum saya jawab, boleh saya mengucapkan terima kasih dulu? Ya, silakan Ibu. Oke. Yang saya hormati, pucuk pimpinan HKBP Opui Oporus HKBP dan seluruh jajaran pimpinan besar HKBP. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Paskaraya HKBP yang memberikan kesempatan kepada kami Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Tapanuli Utara. Di momen besar ini kami bisa sharing atau berbagi informasi tentang tugas pemerintah dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, mungkin untuk kesempatan ini saya akan menjawab betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Pendeta bahwa angka kekerasan perempuan dan anak itu cukup tinggi di Kabupaten Toba maupun Tapanuli Utara sendiri. Untuk saat ini memang yang sudah melapor, bahkan yang belum terlapor juga di Kabupaten Tapanuli Utara itu sangat tinggi. Jika tahun-tahun sebelumnya tercatat sekitar 20 atau 30 orang per tahun, namun untuk tahun ini, mulai dari Januari sampai Maret 2025, kita sudah menemukan kasus itu sebanyak 21 kasus. Yang paling banyak itu kasus kekerasan pada anak ada 11 orang, dan untuk kasus KDRT ada 10 orang. Jadi ini memang betul-betul perhatian buat kita semua, makanya melalui momen ini kami mengharapkan buat seluruh perempuan yang hadir di tempat ini, mari kita jadi berani untuk melapor atau berani speak up, berani berbicara. Supaya korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak itu semakin berkurang atau bisa kita tangani secepatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, memang kekerasan pada perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es ya. Walau sedikit yang terlapor atau bahkan yang kita ketahui atau yang kita lihat, namun untuk yang sering terjadi di masyarakat itu masih cukup tinggi. Jadi harapan kami, apalagi karena ini adalah daerah Tapanuli Utara adalah daerah adat budaya yang masih cukup kuat ya. Jadi korban-korban kita itu masih lebih cenderung menutup diri, tidak berani untuk melapor karena merasa kalau melapor itu seperti membuka aib sendiri. Jadi dengan pertemuan hari ini kami harapkan semua masyarakat bisa lebih berani lagi untuk berbicara dan melapor seperti itu. Baik, iya, terima kasih Ibu. Jenis kekerasan apa ya yang paling sering terjadi? Tadi kasusnya kan itu sudah sangat memprihatinkan ya, sudah lebih dari 5 kasus ada di daerah Tapanuli Utara ini. Dan bagaimana dampaknya terhadap korban, baik itu secara fisik, psikis maupun sosial. Jenis kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dan anak itu, yang pertama itu kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan atau penganiayaan. Yang kedua itu kekerasan seksual. Yang ketiga kekerasan psikologis, mungkin ini yang merugikan mental, emosional, bahkan psikologis, khususnya perempuan dan anak. Yang terakhir itu kekerasan sosial. Ini mungkin yang sangat banyak. Kekerasan sosial ini adalah contohnya penelantaran rumah tangga, penelantaran anak dan eksploitasi anak. Apalagi di kasus penelantaran rumah tangga, ini mungkin paling banyak ya, apalagi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan adat budaya anak niraja selalu menjadi lebih dominan, di urutan pertama membuat perempuan dan anak itu seperti dibelakangkan. Jadi sebagai dampak kekerasan kepada perempuan dan anak itu
mungkin bisa kita bagi, ada itu yang sampai fatal dan ada yang non fatal. Kalau yang fatal itu mungkin bisa mengakibatkan sampai kematian. Ini contohnya karena dampak kekerasan pada perempuan dan anak itu akhirnya mengakibatkan adanya upaya ingin bunuh diri. Atau korban-korban kekerasan seksual itu bisa saja berdampak jadi tertularnya HIV/AIDS. Jadi harapan kita untuk menghindari dampak ini mungkin karena memang apalagi khususnya anak ya, itu merupakan aset negara, generasi penerus kita. Jadi harapan kita anak-anak kita semakin kita lebih perhatikan dan lebih kita pedulikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah semakin jelas bahwa di Tapanuli Utara ini kekerasan sosial itu sangat tinggi dan tentu peran dari unit perlindungan teknis daerah yaitu perlindungan perempuan, anak mempunyai peran yang sangat besar. Jika kami boleh tahu apa saja yang sudah dilakukan untuk membantu para korban ini. Karena kita tahu biasanya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cenderung sekali dilakukan oleh orang terdekat. Ya, betul sekali. Jadi dalam menolong korban kekerasan, UPTD PPA Tapanuli Utara itu telah melakukannya sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PPA dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan. Yaitu yang pertama, tugas dan fungsi kami itu tentunya adalah menerima pengaduan baik itu secara langsung atau melalui hotline. Jadi kita ada kantor atau wadah di Kabupaten Tapanuli Utara, mungkin juga di seluruh Indonesia UPTD PPA itu sudah ada. Jadi jangan ragu untuk melapor apabila melihat atau mengalami kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian kita akan menjangkau korban. Kalaulah kita sudah menerima pengaduan, baik itu secara langsung atau hotline, kita akan menjangkau korban. Kita akan melihat kebutuhan apa yang langsung bisa kita berikan kepada korban-korban kita. Kemudian kita juga akan memfasilitasi penampungan sementara atau rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan sementara yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan, baik itu dari ancaman pelaku juga, untuk mengatasi traumanya juga. Kita akan memfasilitasi di rumah aman. Namun memang untuk saat ini ya Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki rumah aman. Namun dengan bekerja sama dengan Biro Perempuan HKBP melalui Yayasan Tabita HKBP, korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak di Tapanuli Utara itu sudah mendapatkan pelayanan rumah aman. Dan 1 tahun kerjasama, kurang lebih 1 tahun kerjasama kita dengan Biro Perempuan, kita sudah ada mengirimkan sebanyak kurang lebih 5 orang kita titip di rumah aman. Di sana betul-betul memang korban kita mendapatkan pelayanan yang maksimal, bahkan kita juga sering PC sama mereka, kita selalu berhubungan dengan mereka sangat bersyukur, mereka sangat senang tinggal di rumah aman milik Biro Perempuan melalui Yayasan Tabita yang ada di Siantar. Jadi korban-korban kita di sana betul-betul diberikan pelayanan maksimal dan juga pendampingan agama. Ya, baik Inang, terima kasih. Kalau kita melihat, tadi kan dikatakan begini Inang, banyak perempuan Batak yang mengalami kekerasan tapi tidak berani. Karena ini dianggap aib atau malu begitu ya. Dan ini kan adalah salah satu perlu mendapat perhatian yang serius. Apakah ada payung hukum yang melindungi perempuan dan anak sehingga mereka boleh speak up terhadap kekerasan yang dialami dan menganggap itu bukan suatu yang lumrah untuk dihadapi atau dijalani? Terima kasih. Ya, betul. Jadi harapan kami jikalah kita mengalami kekerasan pada perempuan dan anak itu, jangan ragu untuk melapor, untuk segera melapor ke UPTD PPA, baik itu secara langsung ataupun telepon dengan pelayanan secara gratis. Karena pemerintah memang mempunyai payung hukum untuk perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.
ada beberapa payung hukum perlindungan perempuan dan anak. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maaf, saya ulangi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang konvensi hak-hak anak. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang setiap anak wajib mendapat perlindungan baik itu dari orang tua, masyarakat, dan juga negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang konvensi internasional. Dunia juga mempunyai tujuan menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang terakhir itu mungkin nomor 12, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Baik Inang, terima kasih atas penjelasan yang sudah sangat dalam. Jadi Bapak Ibu, jika kita melihat dan menemukan atau kita mengalami kekerasan, jangan takut untuk bersuara dan memutuskan rantai kekerasan. Selanjutnya kita akan dipandu oleh Ibu Pendeta Mary Saragi Simarmata DTH sebagai teolog yang mengajar di STT HKBP. Inang, kita tahu bahwa kekerasan bukan hanya soal hukum, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Inang Elfrida, tapi juga soal nilai. Secara teologis, bagaimana gereja memandang kekerasan? Ya, terima kasih. Sayang sekali banyak perempuan yang sudah beralih ke daerah sana. Saya tidak tahu apakah ini dianggap penting atau tidak, padahal ini untuk kita semua. Sebenarnya Alkitab itu, artinya firman Tuhan itu sendiri tidak mengizinkan kekerasan. Memang kalau kita baca di dalam Alkitab banyak kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Banyak sekali. Saya ambil satu contoh saja, Tamar, putrinya Daud, dalam 1 Samuel 13 itu dikatakan dia diperkosa oleh saudara laki-lakinya sendiri. Tetapi kemudian cerita itu hanya di situ saja. Di sini kelihatan bahwa memang seorang laki-laki yang bernama Amnon yang saudara laki-lakinya Tamar ini dikatakan dia sangat kuat. Karena dia kuat, dia memperkosa adiknya. Adiknya ini, Tamar ini, dia mengatakan jangan saudaraku, kau itu kan saudaraku laki-laki. Tetapi di sini seorang Amnon, seorang laki-laki tidak mendengarkan dia. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan tidak didengarkan suaranya. Ini masih syukur dia mau bersuara. Tadi dikatakan banyak perempuan yang mengalami kekerasan tidak mau bersuara karena apa? Malu. Jadi banyak sekali memang kekerasan yang kita bisa lihat terhadap perempuan di dalam Alkitab. Oleh karena itu saya mau mengajak kita Bapak Ibu, marilah kita baca Alkitab ini apalagi kisah-kisah kekerasan terhadap perempuan dengan kacamata perempuan. Dengan kacamata para korban kekerasan termasuk perempuan dan anak. Kalau kita menggunakan kacamata korban membaca cerita-cerita seperti itu, maka hati kita akan tergerak, termotivasi untuk melakukan pembebasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Nah dalam Alkitab banyak yang mengatakan bahwa kekerasan itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Dalam Kejadian 6 dikatakan Allah itu menyesal menciptakan manusia dan akhirnya memusnahkan mereka karena bumi telah penuh dengan kekerasan. Dan sangat jelas dalam Perjanjian Baru dikatakan ada hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Ini saja pun Bapak Ibu sudah bisa menjadi pegangan untuk kita bahwa memang kekerasan itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau ada cerita-cerita kekerasan terhadap perempuan dalam Alkitab, saya mau mengajak kita semua, mari kita baca itu dengan kacamata perempuan.
Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana Alkitab atau teologi memandang mengenai kekerasan ini. Ya, baik, terima kasih Inang. Tentu kita melihat kalau dari terang kekristenan, kekerasan itu tidak dibenarkan, begitu ya. Tapi dalam budaya Batak yang patriarkal ini, apakah kekerasan itu menjadi nilai yang melanggengkan kekerasan-kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Batak? Baik, kalau kita perhatikan selama ini, seolah-olah kekerasan itu dalam budaya Batak yang patriarki itu seolah-olah dibenarkan. Kenapa? Misalnya yang pertama, kalau patriarki itu kan lebih mengutamakan laki-laki. Posisi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Misalnya yang pertama dalam hal marga. Masih banyak hingga sekarang masih banyak orang tua Batak yang masih sangat bergumul ketika tidak punya anak laki-laki. Dan itu bisa memicu kekerasan terhadap perempuan. Dan itu memberikan tekanan psikologis kepada perempuan yang tidak melahirkan anak laki-laki. Yang kedua, dalam hal pendidikan dan kepemimpinan. Ketika perempuan tidak diizinkan atau dibatasi ruang geraknya, itu juga termasuk dalam kekerasan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu di sebelah kiri saya. Kekerasan itu banyak bentuknya. Nah, dalam budaya patriarki itu pendidikan dan kepemimpinan itu pada umumnya diberikan atau lebih luas bisa diakses oleh laki-laki. Kita semua tahu bagaimana di HKBP sendiri pun 2 periode yang lalu masih lumayan ya, ada 2 pimpinan perempuan, lalu berikutnya agak mundur sedikit ala 1, sekarang justru tidak ada sama sekali. Kenapa? Itu saya sendiri juga bertanya, kenapa ya begitu. Nah, tadi juga saya mendengar bagaimana Ibu Devi mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang mengalami ketertinggalan dalam hal kepemimpinan dan pendidikan. Itu dampak dari budaya patriarki itu. Dan juga dalam pekerjaan rumah tangga ibu-ibu. Mungkin kita bangga kalau disampaikan kepada kita, ibu-ibu ini akaina ni halak batakon, para bahul-bahul na bolon, partataring nasora mitop, parsakalan nasora mahiyang, pardijabu, pardihuta, ikko dihuta rotorus, ikko dijabu rotorus, ikko mangalop parotorus. Itu bahasa halusnya tadi enak sekali didengar. Partataring nasora mitop doha munak kainang, ninda kan? Parsakalan nasora mahiyang doha munak kainang. Enak sekali kedengarannya. Tetapi sebenarnya perempuan itu kalau disematkan kata-kata seperti itu, mereka semakin didorong ke dapur. Semakin didorong ke dapur. Saya bukan mau mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh memasak, bukan seperti itu. Tetapi jangan identikkan memasak dan perempuan dan pekerjaan rumah tangga lainnya itu dengan perempuan. Yang paling cocok sebenarnya untuk persakalan nasora mitop itu chef-chef yang di restoran sana. Karena tiap hari mereka masak kan begitu ya. Gak akan berhenti mereka masak. Oleh karena itu, jadi istilah-istilah seperti ini sangat membuat perempuan itu semakin didorong ke dapur, semakin didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Seolah-olah itu hanya untuk perempuan. Kemudian inilah yang bisa memicu kekerasan terhadap perempuan. Karena sistem patriarki itu menunjukkan dominasi laki-laki baik dalam hal kuasa, kekuatan secara fisik, psikis, dan ekonomi. Jadi ada relasi kuasa dalam kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan itu biasanya adalah orang yang memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Tetapi orang yang mengalami kekerasan itu orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa. Jadi biasanya dalam budaya patriarki itu kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki biasanya terhadap perempuan. Tapi bukan mau mengatakan bahwa perempuan juga tidak melakukan kekerasan, ada juga. Dan juga laki-laki pernah juga mengalami kekerasan. Tetapi kalau kita cari perbandingan misalnya, laki-laki yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Yang lain tadi itu ada. Itulah nilai-nilai yang saya lihat, nilai-nilai positif saya belum pernah lihat di situ.
Ada yang mengatakan bahwa nilai positif dari patriarki itu adalah, segala sesuatu sudah ditentukan. Pemimpin di dalam rumah tangga itu sudah ditentukan, gak perlu lagi ribut-ribut soal itu. Perempuan ya kerjaannya mengurus anak, itu ada yang mengatakan seperti itu. Sudah ada aturannya begitu, nilai positif dari patriarki. Bagi saya itu bukan nilai positif. Itu bahkan semakin membatasi ruang gerak perempuan itu. Laki-laki itu memimpin, perempuan itu mengurus anak. Jadi itu kita sudah dibagi dalam posisi-posisi itu. Nah ketika itu berganti, maka kita menganggap itu tidak normal. Ketika laki-laki memasak, ketika laki-laki mencuci, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu tidak dianggap normal. Nah jadi ya saya secara pribadi menganggap bahwa belum ada nilai positif di dalam patriarki itu. Yang mau saya katakan adalah bahwa kita sebagai warga HKBP, kita Batak yes, tetapi kita Kristen juga yes. Mari kita terangi itu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Demikian. Baik, Ibu. Baik Inang atas penjelasannya. Mungkin tampaknya kita juga perlu nanti suatu saat mendengarkan pemaparan dari perspektif laki-laki memahami kekerasan. Karena di sini kita para perempuan semua ya. Jadi kita untuk tahun-tahun mendatang kita akan mengundang laki-laki untuk melihat bagaimana kekerasan dipahami oleh laki-laki. Terima kasih Inang atas pengetahuan yang luas yang telah diberikan. Dan tadi sudah dikatakan bahwa Allah menentang kekerasan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan beralih kepada Ibu Inang Kety Norimarna sebagai pengurus Forum Konferensi Perempuan HKBP. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ini merupakan bidang ke-9 dan tahun ini sudah terlaksana berbagai kegiatan advokasi konseling terhadap perempuan. Ibu Kety, kita tahu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tadi sudah disampaikan masih banyak terjadi. Apa sikap dan respon dari Forum Konferensi Perempuan HKBP terhadap kenyataan ini? Ya, terima kasih Inang moderator. Seperti kita ketahui bahwa bidang pekat yang ada di Forum Konferensi Perempuan ini sebenarnya sudah didengung-dengungkan dari 2020 sampai 2024 di kepengurusan FKP yang lalu. Tetapi gaungnya tidak terdengar. Ketika kemarin konferensi perempuan di tanggal 1 sampai 4 Agustus 2024, barulah ini dicanangkan secara resmi dan menjadi bidang ke-9 di Forum Konferensi Perempuan. Kenapa? Karena kami punya sikap sebagai perempuan sangat jelas dan tegas bagaimana bidang ini sungguh sangat urgent buat kita sebagai perempuan-perempuan Batak yang secara tadi seperti kata Inang Pendeta hidup dalam konsep patrialis di hukum adat Batak dan itu memang secara sepintas sepertinya melemahkan posisi perempuan dan itu memang sebagai mungkin sudah menjadi rahasia umum bagi kita bagaimana posisi perempuan Batak di mata seorang pria. Oleh karena itu Forum Konferensi Perempuan memiliki konsep dan berkomitmen mengedukasi jemaat perempuan melalui seminar, pelatihan dan advokasi, juga diskusi sehingga para perempuan ini dapat merasakan, bisa memberitahukan kepada orang-orang yang merasakan dampak dari kekerasan kepada diri mereka. Di dalam advokasi dan pendampingan, bidang FKP, HKBP berkomitmen menjadi jembatan bagi korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan spiritual. Tim kami juga siap menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung korban. Dan tentunya kemarin di bulan November 2024,
kami Forum Konferensi Perempuan mengkampanyekan kesetaraan gender dan mendorong gereja serta masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan budaya patriarki. Untuk penguatan perempuan di gereja dan masyarakat, FKP juga berusaha memberdayakan perempuan agar berani bersuara, menjadi pemimpin dan menjadi pelopor dalam membangun keluarga dan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Kenapa kami berkomitmen seperti itu? Karena ketika kami melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga masalah iman yang sangat bertentangan dengan hukum kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Mungkin itu dari salah satu sikap dari Konferensi Perempuan. Baik Inang, terima kasih atas pemaparan yang luas sekali. Bagaimana kegelisahan dari Forum Konferensi Perempuan terhadap realitas yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Bahwa ini bukan hanya persoalan hukum, bukan hanya persoalan adat, bukan hanya persoalan sosial, tetapi ini ternyata adalah tantangan iman kita bersama. Jika demikian Inang, apa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh FKP HKBP di tahun 2025 ini sebagai kolaborasi bersama dengan PPA UPTD di Kabupaten Taput ini? Terima kasih Nang Moderator. Memang ada satu konsep pelayanan FKP di dalam bidang ke-9, pendampingan, konseling, dan advokasi untuk perempuan ini. Kami berkomitmen supaya bukan hanya FKP saja yang melaksanakan ini, tetapi kita akan tularkan juga kepada seluruh 32 ketua PPD di distrik dan seluruh ketua SPH yang ada di tingkat huria, supaya boleh menjalankan program bidang 9 ini. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah, karena kalau kami melihat khusus untuk pelaksana yang memegang bidang 9 ini, saya rasa nggak bisa orang yang sembarangan. Karena orang yang memegang bidang ini harus orang yang benar-benar bisa memegang rahasia. Intinya mungkin kalau di dalam ranah hukum harus memiliki kode etik, menjaga kerahasiaan identitas pasien supaya karena apa? Seperti tadi disampaikan, kita malu untuk menyampaikan aib dari keluarga kita. Sehingga perempuan Batak khususnya menahan diri untuk memberitahukan apa yang sedang dia alami. Untuk itu kami dari FKP menyarankan kepada seluruh ketua-ketua PPD distrik, 32 distrik, untuk boleh memilih koordinator-koordinator bidang pekat ini dengan hati-hati, supaya ini tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi masalah baru di dalam program pelayanan perempuan di HKBP ini. Karena apa? Karena ini memang benar-benar harus hati-hati. Karena kalau kami lihat, kalau saya lihat memang baru distrik 8 yang melaksanakan bidang pekat ini, karena mereka sudah duluan punya komitmen dengan menyediakan ruang aman. Ruang aman ini mereka menerima laporan melalui telepon hotline yang ada di distrik DKI. Kemudian mereka rahasiakan identitas pelapor supaya apa? Supaya aman perempuan yang melaporkan ini. Jadi diberikanlah satu rumah untuk menjaga keamanan mereka. Bisa saja ketika mereka melaporkan, mereka diserang oleh suaminya atau siapapun yang melukai mereka. Gitu. Jadi kita hanya memberikan, baru sebatas memberikan ruang aman dan pelaporan secara hotline. Untuk itu masih dalam proses, masih satu distrik. Distrik yang lain mungkin akan mengikuti selanjutnya, begitu Inang. Baik, terima kasih Inang. Bapak Ibu yang terkasih, karena ini adalah persoalan yang serius sekali, maka FKP tadi sudah mengamanahkan kepada setiap distrik untuk memberi perhatian dan membentuk koordinator. Karena memang yang dilapor dan juga yang melapor perlu mendapat perlindungan.
Ini adalah isu yang sangat sensitif, tetapi jika tidak ditanggapi juga akan menjadi bom waktu ya. Ya, silakan Inang. Mungkin ada satu lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Departemen Koinonia melalui Inang Kabiro, perempuan yang kami melihat benar-benar kami dikawal ya dalam 9 bidang yang ada di FKP itu, khususnya bidang pekat ini terus didengungkan, terus diberitakan di WhatsApp grup ketua-ketua PPD, dan itu kami sebarkan di distrik-distrik kami, kemudian kami sebarkan juga setiap ketua PPD menyebarkan ke seluruh ketua SPH supaya ini berjalan. Jadi ada sinergitas antara pelayanan Atopan, distrik dan tingkat huria. Mungkin itu Inang. Baik ya. Luar biasa sekali bincang-bincang kita di sore hari ini Bapak Ibu. Kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber kita. Kita percaya Tuhan Yesus bangkit bukan hanya untuk memberi hidup, tetapi juga membebaskan. Maka yang menjadi oleh-oleh kita adalah perempuan dan anak harus dihormati, dilindungi, dan dikasihi. Dan tidak ada tempat untuk kekerasan. Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada 10 gift yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber yang mungkin hari ini aja yang ada di sini. Nanti minggu atau besok sudah nggak ada lagi di sini. Jadi kesempatan yang baik ini silakan Bapak Ibu untuk bertanya hal-hal yang ingin diketahui dari ketiga narasumber kita. Baik ya Inang. Silakan maju Inang, bisa maju. Ada di sana? Oh ya. Ya ada, oke baik ya. Ya. Ya, Inang yang baju merah, baju biru, kemudian Bapak Kadep, Diakonia, Bapak Kadep Diakonia, baju merah. Oke, 4 orang dulu ya Inang, terima kasih. Silakan Inang. Baik. Terima kasih Inang moderator, terima kasih juga buat ketiga narasumber yang telah memaparkan sedikit tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perkenalkan, saya Roida Borupane, saya sekretaris PPD Distrik 25 Jambi yang juga sebagai menangani koordinator bidang pekat di Distrik 25 Jambi. Terima kasih Ibu Sekretaris. Jadi begini Bu, ini memang pergumulan ya bagi saya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan untuk anak ini. Memang kita sebagai advokasi untuk ini memang selalu bergumul Bu. Kebetulan memang keseharian saya menjadi pengacara. Jadi ada beberapa dulu yang saya advokasi tentang seperti ini, mengajak si ibu untuk melaporkan kekerasannya, tapi saya jadi bermusuhan dengan marga. Oh iyalah, Roida itu kan pengacara, biar ada dapat perkara gitu loh. Jadi itulah yang selalu menjadi pergumulan saya. Dan jujur HKBP juga selama ini memang tidak membuka diri untuk ini. Terima kasih buat Ibu Sandra dan semua FKP yang telah membuat salah satu bidang pekat ini menjadi bidang pelayanan di HKBP ya. Terima kasih. Jadi mungkin inilah pintu masuk buat kita semua pengurus PPD di distrik untuk melakukan advokasi. Mungkin yang saya tanyakan kepada UPTD tadi, apa kira-kira tadi kalau saya lihat dari paparan Ibu, memang kayaknya dari UPTD ini aktif, pasif ya dalam menangani hal ini, tidak aktif dia. Padahal tadi Ibu cerita bahwa ada sekian kasus di Tapanuli Utara itu baru yang terungkap, belum lagi yang tidak terungkap, mungkin lebih banyak yang tidak terungkap Ibu. Kira-kira apa program dari UPTD untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan untuk anak juga. Mungkin demikian, biar kebagian yang lain. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua Inang. Terima kasih Inang. Terima kasih untuk pembicara, terima Singkat kasih ya Inang ya. untuk Oke, moderator. Berbicara tentang kekerasan ibu dan anak,
Sebenarnya ini hal yang selalu kita dengar, selalu kita lihat di televisi atau di mana saja. Dihubungkan dengan budaya Batak, di daerah Batak kekerasan itu masih tinggi. Kenapa? Karena budaya patriarki tadi. Tapi saya ingin begini, Nang. Sering kita katakan dia tidak berani bicara, tidak berani speak up. Tapi saya ingin balik bertanya, ketika seorang perempuan berani speak up, malah dia akan mendapat kekerasan berikutnya. Kenapa? Lingkungannya akan menekan dia, lingkungan suami akan menekan dia, bahkan lingkungan dari keluarga perempuan sendiri akan menekan dia. Saya ingin meminta peran gereja, terutama mumpung di sini Amang Eporus ya, bagaimana kalau di generasi muda diadakan konseling sebelum pernikahan 3 atau 4 bulan, dijabarkan bagaimana cara menyayangi istri, menyayangi anak, kira-kira seperti itu. Tapi secara maksimal agar jadi intinya kita mencegah. Kalau hanya dengan berani melapor, pada akhirnya kita tidak mendapat solusinya. Karena ketika kita melaporkan kekerasan, kita akan mendapatkan kekerasan berikutnya moliate. Ya, terima kasih Inang. Tampaknya saran ya Inang ya dan masukan ya. Ya, silakan Inang, baju merah tadi Inang. Iya, iya. Terima kasih Inang. Setelah ini nanti Amang Kepala Departemen Diakonia. Nanti ada termin yang kedua, kita akan membuat timbal balik Inang. Terima kasih. Silakan Inang. Saya Murnaria Manalu dari HKBP Romangun. Pertanyaan saya begini. Kekerasan dalam rumah tangga itu saat ini ya bukan hanya terjadi di dalam tadi dari diungkapkan Tapanuli Utara. Tapi itu hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan kebetulan HKBP punya 32 distrik. Saatnya HKBP untuk peduli warganya. Karena kekerasan itu tidak seperti gunung es ya. Jadi kelihatan satu tapi habis itu mati. Jadi para pelayan-pelayan di HKBP setiap distrik paling tidak lebih care lagi ke depannya. Hanya itu Inang, makasih. Baik, terima kasih Inang. Inang, saya cuma mau bertanya, apa yang akan dilakukan dalam bentuk tindakan konkret dan nyata? Bukti HKBP berusaha keras memberikan perlindungan terhadap perempuan jemaatnya. Konkret dan nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih Inang. Selanjutnya kepada Amang Kadep Diakonia. Silakan Bapak. Ya, di Talkzone kebetulan taringotu genderon apalagi khusus GJP-on memang on adong sada unit pas di Toruni Departemen Diakoni. Jadi nadi cerita humunay nakinan sebenarnya nung adong sada unit di tes di bawah Departemen Diakoni nadi gora Gender Justice Policy. Jadi adong sada unit nung na menangani kekerasan khususnya terhadap wanita. Jadi contoh kasus na ninangi nakinan sebenarnya rumah amani di Departemen Diakoni di Biro Perempuan. Jadi Biro Perempuan melaporkan kepada kami, lalu yang 2 orang itu sekarang sudah kita tempatkan di rumah aman di Siantar. Jadi itu di bawah unit Departemen Diakoni, ya, secara benarnya IMA Gender Justice Policy, di mana sekretaris eksekutifnya IMA Diakones Nur Hayati Boru Silalahi. Jadi saya kira ini sangat penting bahwa konferensi perempuan ini
sangat perlu berkolaborasi dengan kita, khususnya dengan satu unit yang sudah ada sekitar 5 tahun terbentuk di HKBP, yaitu yang menangani kekerasan-kekerasan rumah tangga. Contoh 2 kasus terakhir 10 hari yang lalu, 2 orang perempuan dititipkan kepada kami yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dan dari saudara kandungnya. Jadi pas donakinani nungas ada keprihatinan dihita. Oleh karena itu saya kira pelayanan ini perlu kita gelakkan ke depan, dan saya harapkan konferensi perempuanan boleh berkolaborasi dohotita. Termasuk misalnya tentang kesehatan tadi yang dikatakan Inang Devi Simatupang tadi, tanggal 20 dan 16 Mei Departemen Diakoni melalui Gender Justice Policy akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan IVA. Dan nanti juga kerjasama dengan perempuan perempuan DKI Jakarta, khususnya dengan Inang Sandra. Jadi on perlu paboto honokku tuhita bahwa di HKBP sudah ada yang mau saya katakan adalah bahwa di HKBP telah ada satu unit khusus yang menangani gender justice dan dananya dari luar negeri, dari ILC. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kadep Diakonia. Langsung saja kita berikan kepada narasumber kita untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, silakan Ibu Elfrida. Terima kasih saya ucapkan tadi buat Inang Roida Pane ya, yang memberikan pertanyaan kepada kami UPTD PPA. Mungkin tadi memang yang masih kita informasikan itu masih tugas dan fungsi kita UPTD PPA. Untuk sebagai program kerja kami, memang yang sudah kami lakukan sekarang juga, karena kebetulan Bapak Bupati sekarang mengharapkan Kabupaten Tapanuli Utara itu menjadi kabupaten layak anak. Untuk itu kami sudah melakukan sosialisasi tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan pada anak ke setiap desa dan juga sekolah-sekolah. Kemudian kita juga sudah menyiarkan melalui radio bahwa adanya wadah pemerintah untuk tempat mengadu atau melapor bagi yang mengalami kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu secara gratis. Mungkin dulu pemahaman kita seluruhnya, pemahaman masyarakat itu kalau melapor itu pasti butuh dana seperti itu ya. Akhirnya kita menyiarkan secara radio bahwa pemerintah memberikan wadah pelayanan secara gratis. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan jajaran kita yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, salah satunya dengan Biro Perempuan HKBP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Elfrida. Selanjutnya kepada Ibu Katie untuk menjawab atau merespon informasi yang telah disampaikan Bapak Kadep Diakonia. Terima kasih Amang Kadep Diakoni. Memang selama ini kami berhubungannya dengan Biro Perempuan. Karena ini bidang baru, jadi kami belum tahu tahapan alurnya kemana gitu. Jadi mudah-mudahan setelah diberitahukan sekarang, kami jadi tahu alurnya harus kemana. Dan ke depan kami mohon arahan dari Amang Kadep untuk terus mendukung dan menopang pelayanan Forum Konferensi Perempuan khususnya di bidang 9 ini supaya kita semakin banyak merangkul perempuan-perempuan dengan kasus-kasus yang mungkin akan semakin bertambah ke depannya. Karena seperti tadi kata Inang Pendeta mengatakan bahwa kekerasan bukan hanya saja datang dari para pria, kaum ama, tetapi datang juga dari teman-teman kami para perempuan yang mungkin kekerasannya bukan secara fisik tetapi secara sosial, dimatikan karakternya, dan itu memang yang sekarang sedang
galak, sedang apa ya, marak-maraknya antar perempuan melakukan kekerasan sosial. Jadi terima kasih Amang Kadep atas arahannya kepada kami tadi. Mohon maaf apabila kami memang belum tahu alur arah pelayanan bidang 9 ini. Memang harusnya diakoni, tetapi karena kami berhubungan dengan Inang Kabiro terus, dan Inang Kabiro yang berhubungan dengan Amang tentunya. Terima kasih. Baik, ya. Selanjutnya kepada Ibu Pendeta Mary. Tadi ada dikatakan pentingnya konseling sebelum pernikahan. Ini perlu penegasan sebagai seorang teolog untuk menanggapi konseling sebelum pernikahan ini sebagai tindakan preventif terhadap kekerasan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebenarnya sebelum ke konseling pernikahan masih jauh lagi. Sejak dini, jemaat itu harus diajarkan tentang bahwa kekerasan itu tidak diizinkan. Sejak dini. Apakah itu dari sekolah minggu, apakah itu di pengajaran katekisasi, pembinaan-pembinaan jemaat, seminar-seminar, itu sangat penting sejak dini. Karena kalau tidak diajarkan sejak dini, itu bisa saja sampai dia dewasa, sampai mau menikah, dia memiliki mental seperti itu, sehingga konseling pernikahan pun mungkin tidak bisa menolong, kira-kira seperti itu. Jadi begini, yang pertama saya pikir tindakan preventif dulu. Jadi misalnya yang pertama, karena kita lingkupnya adalah gereja dan para pelayan sebagai pemimpin di situ, maka saya pikir pelayan juga perlu menunjukkan teladan yang baik dulu. Menjadi keluarga yang tanpa kekerasan. Yang kedua seperti yang saya katakan tadi, mengajarkan kepada jemaat sejak dini bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak diperkenalkan oleh Allah. Baik melalui khotbah, PA, pengajaran sekolah minggu, katekisasi dan lain-lain. Kemudian termasuk tadi konseling pranikah. Di situ semakin ditekankan bahwa mereka itu bukan mereka yang bertemu satu sama lain pertama sekali, bukan. Tuhan yang mempertemukan mereka. Tuhan tidak mengizinkan kekerasan, Tuhan mengasihi mereka berdua sehingga mereka saling mengasihi. Dan di situ mereka juga tidak boleh melakukan kekerasan. Oleh karena itu jemaat, gereja dalam hal ini pelayan perlu melakukan perkunjungan jemaat. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan jemaat untuk menjalin kedekatan dengan jemaat. Supaya kita tahu bagaimana keluarga-keluarga HKBP ini sebenarnya. Baik, ya. Iya, satu lagi menggunakan bahasa-bahasa yang jauh dari kekerasan. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Kadep Diakonia mengatakan ada unit di HKBP di bawah Diakonia, tapi saya pikir mungkin juga untuk konferensi perempuan, unit-unit ini tidak cukup hanya satu dalam tingkat sinode. Saya pikir di jemaat tingkat lokal juga, jemaat lokal, karena ini di aras bawah. Penting ada yang pertama nomor pengaduan untuk, gak mungkin kami langsung melapor ke Ibu Kadep, misalnya Ibu Kabiro misalnya, atau langsung ke Bapak Kadep. Kenapa tidak kepada pendeta pimpinan jemaat dulu, kepada pendeta resut dulu, kenapa tidak? Jadi ada nomor pengaduan, ada tempat penampungan di tingkat lokal. Itu saya pikir lebih efektif, kalaupun tadi dikatakan oleh Bapak Kadep Diakoni itu sangat bagus, Women Crisis Center, penampungan untuk ibu dan anak yang mengalami kekerasan, tetapi kenapa tidak kalau di tingkat lokal, jemaat lokal juga itu sudah dimulai. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri sejenak. Mari kita bersama-sama berdiri. Begitu juga ketiga narasumber kami. Kita memperhatikan di depan ini ada 3 poster yang telah ditampilkan Bapak Ibu. Sekarang kita angkat tangan kanan kita. Begini contohnya, kita ucapkan dengan lantang. Stop segala bentuk tindakan dan tradisi kekerasan berbasis gender
di keluarga, masyarakat, gereja, dan negara. Kita ucapkan bersama-sama, stop segala bentuk tindakan dan tradisi kekerasan berbasis gender di keluarga, masyarakat, gereja, dan negara. Terima kasih. Demikianlah talk show kita hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi yang telah memberikan pertanyaan, silakan menjumpai kami untuk mendapatkan hadiahnya. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Baik, ya, silakan hubungi panitia. Ya, dari tempat duduk saja panitia akan mengantar, Inang Clara mengantar. Dan bagi narasumber kami, boleh Abang Inang kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk narasumber dan moderator kita. Berkenan menerima ulos sebagai tanda kasih, dan kami mengundang dengan hormat Opung Eporus beserta Opung Boru untuk naik ke atas panggung menyampaikan ulos kepada ketiga narasumber kami, Inang Keti, Inang Elfrida, dan Inang Pendeta Mary. Mari Opung Eporus dan juga Opung Boru bersama dengan Ketua Umum Panitia Inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar. Kami juga mengundang seluruh pimpinan Abang Sekjen beserta Inang, para kadep beserta Inang, pimpinan HKBP. Beserta Inang dan juga Amang Kadep Diakonia, silakan beserta Inang. Jadi Abang Inang, tadi yang bertanya sudah dikasih hadiah, sebetulnya pendengar juga harus ada hadiah sebetulnya. Oleh karena itu biarlah saya berbicara sedikit supaya dapat hadiah dari ini. Pertama, terima kasih banyak kepada Konferensi Perempuan dan juga pemerintah daerah yang sama-sama punya komitmen untuk mengatasi kekerasan di tengah-tengah rumah tangga, apalagi berbasis gender. Kedua, sebaiknya ke depan kita lebih mengedepankan mencegah daripada adu kartai, mengatasi, memperbaiki. Ketiga, budaya Batak naidok ni padita meri nakin par amak sobalunon dohot par sakalan nasomahiang itu tidak pernah ditujukan untuk perempuan. Itu untuk seluruh orang Batak, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada bias gender di sebutan itu. Supaya kita orang-orang Batak sadar itu untuk laki-laki dan perempuan. Terakhir, kalau sekarang 5 pimpinan HKBP, kalau ada sebelum yang mengatakan jangan pilih ini menjadi pimpinan karena perempuan, beritahu kita akan RPP. Bukan karena ini. Jadi HKBP itu terbuka, laki-laki dan perempuan bisa menjadi pimpinan ke depan. Kita doakan nanti bukan faktor laki-laki atau perempuan menjadi pimpinan HKBP, terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Alinak pesongan ini mulai tegudang ma, dia muna naopat,
upasatami uloson, merongat tangiang, sehat-sehat dalam perjuangan, dan juga apa yang sudah dipercakapkan tadi, menjadi berkat bagi HKBP, menjadi berkat bagi masyarakat Tapanuli Raya. Horas Madia Munopat. Musik. Baik, terima kasih. Kita sudah menyaksikan talk show dan larut bersama. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Opung, mau nyanyi? Betul. Siap Opung, terima kasih. Ada pesan dari Opung, pendengar pun harusnya dapat hadiah katanya. Toho dong. Opung benar-benar mewakili jemaatnya. Inarohaku pe, aku dari tadi dengar-dengar pun tak dapat apa-apa aku. Tapi kita dapat edukasi bahwa stop apapun yang namanya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Amin. Sungguh tidak, kalau tadi mau ku bilang dari segi keilahian atau dari segi agama, jelas Allah tidak akan memperkenankan terjadi kekerasan. Kalau aku tadi pertanyaan aku, dari segi Boruni Raja pun gak bisa aku diapain. Harusnya disayangi. Toh doain nang. Iyalah nama warna pe Boruni Raja. Amin. Baik, Bapak Ibu, Damang Dainang, kita akan menyaksikan berikut ini. Kita sudah bertalk show, kita sudah bertortor. Ada begitu banyak kreasi-kreasi dari perempuan di seluruh distrik yang bergabung dengan kita di panggung ini. Jadi kami tidak tahu sampai jam berapa, pokoknya dari kita, oleh kita, untuk kita. Aku pun belum puas nyanyi, tapi harus kita saksikan dulu sebab mereka betul-betul dari pukul 3 pagi sudah bersiap-siap. Inilah dia tortor kreatif dari Distrik 4. Toba mertoba kita. Amang Inang untuk menyemangati perempuan yang ada di hadapan kita. Inilah sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Tortor kreatif dari Distrik 4 Toba.
Iya, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tortor Kreatif dari Distrik 4 Toba. Foto dulu bersama, Inang. Ya, dan bersiap-siap untuk Jambi dengan tari serampang laut dari Distrik Jambi. Setelah foto-foto berikut ini. Dan setelahnya siap-siap juga untuk Silindung dengan Tortor Kreasi Toba ya. Iya. Inang, kita akan terus menyaksikan persembahan-persembahan. Jadi sampai jam berapa kita kira-kira, Inang? Olodohamu sampai Borngin. Olodohamu sampai Borngin. Molohami terus terang. I'm sorry my love. Dangolo. Dang mbak, bercanda doang. Iya. Iya, belum dikasih kode. Kode yang paling penting di dunia ini kan. Martopak Jolhita Sude. Untuk Distrik Jambi dengan tari serampang laut.
Oke, terima kasih. Ya, foto bersama dulu. Ya, tak payah lah Mak Cik, silakan. Ya, silakan berfoto. Opung Eporus dan Opung Eporus Emeritus, para kadep silakan. Sambil bersiap-siap tortor kreasi toba dari Silindung, mari. Siapkan diri Anda dan setelah itu bersiap-siap untuk gerak dan lagu SPH Rawamangun. Dilanjut dengan angklung Innahana Distrik 8 DKI agar mempersiapkan diri. Ini tortor dari Silindung ya, baik. Untuk yang menyetel musik juga tolong disiapkan ketika MC berbicara, tolong disiapkan musiknya. Kalau kita bisa acaranya running through, ya 3, 2, 1 terima kasih Mauliate. Kami juga berterima kasih kepada Yakult. Terima kasih Yakult yang sudah memberikan 1000 Yakult untuk peserta-peserta yang sudah mendaftarkan dirinya dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih Yakult. Ya, oke. Sudah kita saksikan berikut ini tortor kreasi toba dari Silindung Martabak Kita.
Iya, kembali meminta berfoto bersama Opung Eporus dan Opung Boru serta Opung Eporus Emeritus. Ya. Silakan Opung. Sementara itu sudah bersiap-siap gerak dan lagu SPH Rawamangun. Lalu dilanjutkan dengan Angklung Inahana Distrik 8 DKI. Oke, baik. Bapak dan Ibu, terutama kaum perempuan yang akan perform atau tampil dalam pagelaran seni budaya ini, mohon siapkan lagu-lagu yang mau dibawakan. Karena kami hanya menerima dan menyebutkan yang akan tampil hanya yang sudah menyerahkan dis atau lagu kepada panitia. Sekali lagi, yang sudah menyerahkan atau dengan musik bawa sendiri, tolong dikoordinasikan terlebih dahulu. Karena kita akan makan waktu yang banyak apabila musik belum siap. Iya. Cantik-cantik, menyala dan transformatif. Oke. Amang Inang, mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk gerak dan lagu SPH Rawamangun.
Kemudian daripada itu, aku mendengar suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Iya, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk gerak dan lagu SPH Rawamangun. Iya, ini udah macam festival orang ini ku tengok ya. Luar biasa. Mungkin berfotonya bisa dibawa bersama. Iya, silakan silakan. Iya, sementara itu kami mempersilakan Angklung Inahana Rawamangun untuk bersiap-siap. Berikut ini tampil. Kami ulangi. Kami ulangi. Angklung Inahana Distrik 8 DKI. Jakarta. Oke, semangat DKI Jakarta.
Baik, kita akan saksikan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Angklung Inahana Distrik 8 DKI Jakarta. Angklung Inahana Distrik 8 DKI Jakarta.
Martoba kita Tu Angklung Inahana Distrik 8 DKI Jakarta. Ya, dan silakan mungkin di bawah kita bisa berfoto bersama Opung Eporus, Opung Boru dan pimpinan HKBP. Sementara itu bersiap-siap tortor kreasi dari Distrik Toba Hasundutan. Mohon bersiap-siap untuk tortor kreasi Distrik Toba Hasundutan. Jadi penampil berikutnya sudah bersiap-siap sehingga tidak memakan waktu yang lama. Sekali lagi bersiap-siap tortor kreasi Distrik Toba Hasundutan dan setelah itu tortor Somba dari Distrik Tanah Jawa. Dan jangan lupa kita akan mengambil undian kupon-kupon yang telah kita belanjakan di UMKM. Kita akan mengambil ada begitu banyak. Dan nantinya ada 50 hadiah menarik dan 3 hadiah yang grand prize. Ada di atas panggung, ada mesin cuci, ada kulkas, dan ada dispenser. Jangan dibuang kupon-kuponnya, Inang. Setelah ini kita akan undi, kami menunggu dari Studio 2 Auditorium. Untuk kupon-kupon yang akan kita dari Studio 2 Auditorium, kami menantikan di panggung utama, di studio utama. Oke, 3, 2, dan 1. Mauliate, terima kasih. Inahana, terima kasih. Semangat dan sukses terus. Baik. Iya, tapi jangan pulang dulu ya, Inahana. Distrik 8 DKI Jakarta. Kita belum berjoget-joget. Bagaimana tortor kreasi dari Distrik Toba Hasundutan? Are you ready? Kalau ready, langsung saja kita saksikan berikut ini sebentar. Masih banyak yang ada di lapangan. Iya. Ada Amang Kadep soalnya di situ. Siapalah saya mengusir beliau. Oke. Terima kasih yang sudah berfoto-foto karena kita akan menyaksikan tortor yang berikut ini yaitu tortor kreasi dari Distrik Toba Hasundutan. Ya silakan Kak, maju ke tengah supaya tahu orang itu kalian mau perform. Oke, Amang Inang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah inilah tortor kreasi Distrik Toba Hasundutan.
Mauliate, jangan lupa berfoto bersama. Iya. Silakan berfoto bersama. Dan setelah ini mari siap-siap tortor somba dari distrik Tanah Jawa. Setelah itu kita akan ambil undian. Oke katanya. Baik, untuk distrik Tanah Jawa, are you ready? Iya, silakan. Kita tunggu dulu berfoto ya. Ini adalah bagian yang penting dari sebuah penampilan. Oke, Mauliate, terima kasih. Saatnya kita untuk menyaksikan persembahan berikut ini. Baik. Oke, silakan Inang dikosongkan kembali lapangan yang di tengah. Iya. Baik, langsung saja ini dia Tortor Somba Distrik Tanah Jawa. Kasihan kita.
Ya, berfoto dulu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk saudara-saudara kita Totor Somba dari distrik Tanah Jawa. Oke. Oke, terima kasih. Bagaimana? Perempuan HKBP, everybody still happy? Aku bingung dari manalah kekuatan atau power kalian ini. Dari sejak kemarin kayaknya luar biasa. Menyala dan transformatif. Seperti HKBP. Amin. Di hadapan kita, di atas panggung sudah ada apa namanya ini, kupon yang kita peroleh dari auditorium di mana ada UMKM di situ. Ini namanya kupon berhadiah. Apabila kita belanja 100.000 atau pokoknya jumlahnya 100.000, tukar satu kupon. Bikin aja, kalau enggak misalnya beli ulos berarti misalnya berapa dapatnya berapa. Luar biasa. Sudah kalian masukkankah ke sini? Coba. Ada yang belum enggak? Karena kita mau ambil. Nah, itu dia. Itulah masalahnya itu kan. Masukkan dulu. Sebab Kepala Biro Perempuan akan mengambil 20. Langsung 20 hadiah hiburan. Tapi ada 50, jangan sedih, jangan berduka. 20 masih ada 30 dan masih ada 3 lagi dispenser, mesin cuci, kulkas. Nah itu dia. Enak kali ya, sudah beribadah, ketemu seluruh Indonesia. Ada opung Eporus Emeritus lagi, opung RBB. Nyanyi kita Pung. Oke, sambil mempersiapkan. Iya, hadiah. Iya. Makanya aku bilang, Pak masuk tuh kotak iya. Coba bikin dulu di cheese. Masih bergembira, everybody happy? Tunggu, di D aja. Balas kalian ya. Udaina tonggi. Balas. Gor nape mama. Lanjut. Ahal panilo jami. Humoko. Tangi yang ni dai nangi. Na paroroton diki. Manang di dia peau, manang di dia peau, tak tondo di ramoti. Nang sipata salaan, tartuk-tuka di lakaki. Dibawaku di tangiangmu, dibawaku di tangiangmu, inaku naburju. Tarik, 3, ya, udai. Libaskan. Kurang gogo, mana suara mama-mama itu?
Amang tahe. Everybody. Mau lihat hina di sasude pambai nandi. Penggeng saur matua, katakan. Penggeng saur matua, penggeng saur matua, baihu hahami. Musik yang artinya setiap orang, bahkan sekalipun itu pemimpin, dilahirkan dari seorang wanita, dari seorang perempuan yang tangguh, yang hebat, yang kuat, tanpa mengurangi rasa hormat untuk kaum bapak. Martopak Jolohita itu perempuan seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Siap-siap, kita akan ambil hadiah ini. Nang si patah, nang si patah salah, tertukar di kaki, dibawa kau di tangianmu, dibawa kau di tangianmu, inangku naburju, udai. Yang di belakang mana suaranya? Upani lojami, baik. Umokop gelemon. Musik pelan aja, biar mereka keras. Kalahkan musiknya Inang. Penggeng. Penggeng. Paihut-ihut hami. Sahalinai penggeng saur matua. Penggeng saur matua. Penggeng saur matua. Paihut-ihut ami 3, 2, 2, ya. Mau lihat martabak kita sudah. Iya. Kabiro, nanti silakan ambil 20, hadiahnya sudah ada. Ya, secara cepat saja kita. Hah? Oh 15, oke. 15 dulu baru 15 lagi, oke. Oh gitu. Jadi ada 2 lembar sesungguhnya. Satu di pamasuk tu kotakon. Satu di tiop hala Inang. Sebagai bukti. Iya. Iya. Sebagai bukti nyata bubuk roti kena mata. Itulah itu buktinya. Jadi jangan dikasih yang ini, nanti kalau diumumkan kalian lihat apa. Nah coba lihat dulu, ada gak pertinggalnya? Gua nepe mama amang tahe. Ah coba tengok dulu. Jangan kalian kasih semua ke panitia, begitu diumumkan tadi nomorku, mana buktinya? Mana buktinya? Oke? Sudah? Sudah pegang masing-masing? Iya. Maksud saya ada, nah kembalikanlah itu. Ah, ingat nomornya, amang tahe. Yang mananya ini? Jangan gor nape mama nama tua katanya. Amang tahe. Si Mamion. Bah, kalau kau aja gak tahu nomornya, Inang. Yang tahu nomornya cuma Inang sama Tuhan Yesus.
Aku pun nggak tahu. Coba dulu bikin dulu musik. Bes. Caca, tor, pelan-pelan. Tunggu dulu. Pelan-pelan aja. Kita cuma mengiring orang ini. Nah, pelan-pelan aja. Mana? Sudah oke? 15. Kabiro aja. Kabiro mengambil 15. Kepala biro jatuh tuh tante. Ya. Oke. Awas kena kepala. Dapat hadiah enggak kena kepala iya. Emang. A aja. Ya itu tadi. Oke. Ambil dulu mic. Yang dapat 15. Ingat ya, semuanya 50. 15 lagi. Ayo Nang. Ya, langsung saja. Ini suara mic-nya agak kecil ya. Iya, gini dulu. Langsung saja nomor untuk 15 hadiah hiburan pertama. 0172. 0172. Jika tidak ada pemiliknya kita pas ganti. Oke. Inang Kabiro cabut Iya. lagi. Sekali lagi ada Inang Kabiro ngecek nomor. Oke. 0172. Gini caranya Lari, Nang Mang, Clara. lari. Gini caranya Nang Clara. Kalau orang Batak dihitung sampai 3 kali, langsung waspada itu. Baik, 0199. 0199. 3, 2, ada. 0666. 0666. 0666. 1, 2, 0666. Yang ada angkat tangan. Naik Nang, naik kita bisa cek nomornya. Buktinya kasih ke Inang Kabiro. Ya, 0666 3, 2, 1. Gagal 1. 0660. 0660. 3, 2, 0660. 1 gagal. 2 nomor gagal boleh dilipat, Inang Kabiro cabut lagi. 0661. 0661. Sekali lagi. 0661. 3, 2, 1. Gagal. 0664. 0664. 3, 2, 1. 0526. 0526. Sekali lagi. 0526. Gagal. Wah, udah banyak yang pulang. 0359. 0359. 3, 2, 0359 ada. Ya, dicek Inang Mika. 1316. Angkat tangan sudah naik ke atas panggung. 1316. Tinggi-tinggi angkatnya supaya kami bisa sebut nomor yang lain. Sekali lagi. 1316. 1316. 1316. 3, 2, 1. Gagal. 1026. 1026. 1026 ada. 0362. 0362. 0362. Angkat tangan dan lari. 0362. Sekali lagi 0362. 3, 2, 1. Gagal. Kemudian 0313. 0313. 0313.
0313 dicek nanti Nang ke Inang Kabiro. 0313 321 gagal. 1278 1278 1278 1278 321 1278 321 gagal. 1396 1396 1396 321 wow. 1409 Inang Kabiro mohon dicabut nomor barunya Inang. 1409 1409 3 ada naik Nang saya cek 1409 bener gak? Benar ya naik Nang naik langsung terima hadiah 1409 gak ada langsung robek taruh kotak lain 1409 yang terakhir pas cocok 1409 yes benar silakan Nang ini udah benar Masih olah. iya berikutnya untuk pengganti 0538 0538 0538 321 gagal 0379 0379 sekali lagi 0379 321 gagal 1061 1061 wow susah ya cari hadiahnya ya 1061 ada yang di sini juga bisa saja dia punya nomor undian 100 ya kan 1061 321 1304 jangan-jangan yang duduk di sini nggak punya nomor nggak punya kupon capek kan kita teriak-teriak manggil siapa yang punya kupon ayo di sini nomor berapa mau nomor berapa putus asa manggilnya bacanya 1304 1304 kalian mau nomor berapa ada kemarin Nang naik ayo cepat 1304 lari nggak apa-apa naik aja santai kita yuk Inang ini yang sudah ada kemudian 0622 sekali lagi 0622 kita main cepat ya simak ya 0622 gagal kita percepat 0562 ada 0562 0621 321 gagal 0621 gagal 0310 gagal saya sebutkan 3 kali otomatis tidak ada yang datang otomatis gagal 1417 gagal 1036 ada Inang 2 ya ini rezekinya 2 kali ya boleh dicek boleh oh ya oke. Kasih Inang Kabiro Inang yang gagal mohon dicabut kembali Inang pelan aja berapa 0622 ada tadi Inang 0622 Gak ada 0622 0562 yang ada di sini 0622 terus ada oke ya ini ada Nang ya kita tinggal sedikit lagi dikorek tadi jangan udah dikorek tadi tenang terpaksa pencabut nomor dicurigai dikorek sampai ke bawah padahal udah sampai ke Bagas Tubanotoru. Masa Inang Kabiro dicurigai? Enggak lah. 0160
0160. Sekali lagi 0160. Gagal. Selanjutnya 0157. 0157. 0157. Terakhir 0157. Amango ya mang. 0804. 0804. 0804 gagal. 0665. 0804 double. Ya dapat ya. Tidak masalah sampai 10 pun dapat satu orang nggak masalah. 0665 artinya banyak belanjanya. 0665. 0665. Terakhir 0665. 321 gagal. Inang cabut kembali Nang mohon. Berapa tadi gagalnya Inang? Ini ada double dua-dua ini. 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Sudah 8. Berarti kita butuh 7 lagi. 7. 7 lagi. Ala tipang, 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 pololo baya ala rureng, rureng, rureng bong. Ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi hadiahnya. 0546. 0546. 0546. Gagal. Ini yang menuju kemari dapat nggak ini? 0593. 0593. Atau kita belanja-belanja dulu. Kita belanja-belanja dulu ya Mang Inang ya. Supaya ada yang memiliki nomor ini. Ada. Inang bilanglah nomor berapa Inang biar kita sebut aja. Ya sekali lagi 0593 ada naik. Ya Inang naik ya. Ada Nang. 0594. 0594. 0594 32 ada. Ayo naik kalau ada. 0594. Ada. 0594. Ada yang punya? Ayo naik. Ada. Yuk, yuk. 0514. 0514. 0514 321 0580 0580 0580 3 ada di sini 0580 enggak di ada ini 0580 ada deh ada oke 0302 0302 321 gagal. Selanjutnya 1325 1325 1325. Inang kenapa berdiri? Mau nomornya ya? Enggak. Ya 1325 gagal Nang. Silakan dicabut Iya. kembali. Ada ya? Kita masih menyaksikan. Ya kita masih mencabut terus kupon untuk 15 berhadiah pemenang undian sambil diiringi hiburan lagu-lagu. pertama. Setengah main lah aku bilang ya, setengah main lah kalian ya. Sarkune Art dari Lok Sanggul, pimpinan Martahan Sitohang, Anggiku. Osi kacang koro ari turang-turang, osi kacang koro. Osi kacang koro ari turang-turang, osi kacang koro. Berikutnya 0891 0891 0891 321 1035. Yang pertama tadi 0891 ada 0891 ada 1035 ada. Sepertinya orang-orang yang di atas ini saja. Yang di bawah tabahkanlah hatimu. 0620 0620 0620 0620
0620. Gak ada, gagal. Si kacang koro ari turang-turang. Si Gagal. kacang koro. 05. Si kacang koro. 0619. 0619. 0619. 0619 gagal. 0891. 0891. 0891 gagal. 0619 gagal. 1035. Ada ini ya. Oke. Berapa lagi yang gagal? Berapa Masih lagi banyak yang gagal? hadiahnya ya. Inang. Gak apa-apa lah kalau hadiah. Ya sabar kita. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, atulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. 0852. 0852. 0852. Ada? 0852. Ada. Palembang, maju. Selanjutnya 1100. 1100. 1100. 1100. Ada di belakang. Silakan nama. Maria Mas. 1100 ada? 0619 itu sudah berlalu. 0315 naik Mang. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, atulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Bidang bulung diri himbang. Umbidangan bulung didu. Hulan dai pandokon min dai na. Panitia pun kebingungan. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo hatulo. Sinanggar tulo hatulo. Jangan takut pemirsa. Masihlah banyak hadiahnya. Kalau nggak dapat ini dapat yang di sana. Di sana hadiah utama. One, two, three. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo hatulo. Sinanggar tulo hatulo. Sinanggar tulo hatulo. Masih belum selesai. Banyaklah kali hadiah. Iya, kita sudah mendapatkan 16. Kapanlah orang ini penerima hadiah hiburan tampil? Sudah selesailah dulu Inang Clara. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar tulo, tulo hatulo. Sinanggar 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 tulo hatulo. Kalau aku kasih waktunya untuk orang ini hadiah, rarat orang ini saya hadiah. Sedangkan masih banyak lagi yang belum tampil. Betul? Masih maukah tampil? Memang kalian ini perempuan-perempuan hebat loh. Tunggu dulu.
Oh, ada dokumen tertinggal di sini. KTP orang Taput ini. Yang merasa tertinggal, tidak, saya tidak akan sebutkan namanya. Karena yang punya pasti akan menghubungi panitia dan menyebutkan namanya, maka kami akan memberikannya. Jadi telah tertinggal bukan sebuah lagi, beberapa buah kartu yang barangkali dan sangat penting, ada kartu identitas dan kartu-kartu lainnya, ada pada kami panitia. Jadi silakan datang ke panitia dan sebutkan namanya. Mau lihat ya? Bagaimana? Kita hadiah atau tampil dulu? Tampil dulu lah ya. Masih mau tampil? Masih lah ya. Betul kan? Tadi dulu. Baru jam berapa? Aku tengok dulu. Oh, baru jam 2.30 ya. Waktu Indonesia bagian Sipoholo. Nate. Bosa mekelo. Oke. Kita akan menyaksikan dulu. Kalau tadi Tortor Somba sudah dari distrik Tanah Jawa sudah tampil ya. Sekarang tari dan vokal grup dari distrik Medan Aceh. Masih ada kah? Masih setia orang ini. Aduh. Luar biasa. Iya, Medan dan Aceh. Ini tari dan vokal grup berarti di atas panggung ya. Silakan Kak. Naik saja ke atas panggung. Hadiah kita masih ada berapa lagi? Tante saya biro yang cantik. Hah? Tinggal 15. Hiburan tinggal 14 Hamuna. Tapi hadiah utama 3 lagi. Ini udah macam bonataon ku tengok. Ada hadiahnya. Emang HKBP ini luar biasa. Luar biasa. Hah? Vokal grup? Iya, naik Kak. Ke atas panggung. Ini betul dari Medan Aceh? Betul? Iya, vokal grup bukan tari ya Kak ya? Iya, vokal grup. Oke. Belum. Kondensor itu ditampung itu suara kalian, gak usah dekat. Terlalu dekat itu kondensor.
Cek low, oke, baik. Ya, silakan berfoto-foto dulu Inang. Dari Medan, Distrik Medan Aceh, Vokal Group. Oke. Kemudian bersiap-siap untuk tari Garo-Garo Pak-Pak dari Distrik Dairi. Are you ready? Oke. Dari situkah penampilannya? Oh, oke. Ke tengah aja kalian. Biar cepat orang ini berfoto. Iya, cepat. Kayak gitu kodenya. Iya. Oke. Iya. Mau lihat, terima kasih. Sudah berfoto-foto menjadi kenangan yang indah di kemudian hari. Langsung saja. Oh, ditambah kuponnya lagi. Iya. Wah, masuk sudah, jangan ada yang ketinggalan. Oke, Amang Inang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Distrik Dairi dengan tari Garo-Garo Pak-Pak.
kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Distrik Diary dengan tari Garo-Garo Pak. Silakan berfoto bersama. Ya, kukira nggak mau foto kalian, ternyata mau juga foto ya. Oke, silakan. Baik, untuk itu bersiap-siap fashion show dari Distrik Sumbaksel. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Rupanya sedari tadi kita mendapat informasi dari panitia, sudah 1.000 orang yang memeriksakan dirinya di Yankes, pelayanan kesehatan. Martabak Jolohita, sadar untuk sehat, ternyata bukan 1.000, ada 4.000 disiapkan. Nggak ngerti aku banyak kali, rupanya berarti memang kita boleh, siapa saja. Siapa yang belum kurasa, banyak juga yang takut-takut kayak aku. Takut menghadapi kenyataan tinggi asam uratnya, tinggi kolesterolnya ate. Jangan takut karena biasanya setelah itu dapat Yakult atau Yakultnya sudah habis. Habis ya, 1.000 orang pertama rupanya. Oke. Terima kasih Yakult. Bagaimana fashion show jadi Dohita? Oh, kukira nggak jadi ya. Kalau nggak jadi kami ambil lagi hadiah. Tim kami di sini sudah solid. Oke. Musiknya dari sana. Iya, bagaimana musik untuk fashion show Sumbaksel? Iya. Sayang selayak burung lempipi
Terus Inang. Coba Jangan sampai di ilang, tengah saja. mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mano ati dah bimbang, gadisnya dusun bujangnya Palembang. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, jaga. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Rumah aku. Hai di kulai lemak, datangnya padi dibelah dua. Jangan takut dimarah umat, asalkan kita jadi berdua. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, di mana aku. Alangkah lemah rumah dilebah, siput dan gondang memanjat cagar. Oh ya alangkah lemah rumah nan parah, buka jendela baca saling agak. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, hai di situ rumah aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, hai di situ rumah aku. Oh ya mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, hai di situ rumahnya aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di situ rumah aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di situ rumah aku. Coba di situ rumahnya aku. Coba ilang, mak ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang, jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oh
Baik, selanjutnya disusul dengan fashion show dari Jambi. Baik, setelah Sumatera Timur berarti fashion show dari distrik Jambi. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan dan berfoto bersama. Oh, masih lanjut. Ayo boto
dan fashion show. Oh belum.
Sudah? Atau masih ada lagi? Kita teruskan sampai pukul tidak terhingga. Nanti sudah gelap, kita raba-raba jalannya ya. Oke, masih ingin berfoto Inang? Oke, silakan. Masih ada 3 lagi perform dan pengambilan kupon berhadiah. Entah kayak mana kita bikin nanti. Apakah ada penerangan di sini? Kita gaskan. Iya, fashion show Jambi masih mau tampil. Kemudian dilanjutkan distrik Bekasi Tari Jawa Srenggeng masih ingin tampil. Siap-siap ya. Dan yang terakhir adalah line dance distrik Banten di tengah kegelapan malam. Malam kudus. Oke, fashion show Jambi. Mainkan saja. Inilah baju adat Jambi. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk fashion dari Jambi. Dan selanjutnya berfoto dulu, bertopo dulu Inang. Dan bersiap-siap untuk distrik Bekasi dengan tari Jawa Srenggeng. Oke, yang berfoto silakan berfoto, yang tampil kita tampilkan terus, mengingat waktu terus berjalan. Seharusnya kita pada pukul 18.00 sudah menutup acara dengan pengumuman kupon berhadiah yang terakhir. Tari Srenggeng, Distrik Bekasi.
Tari Srenggeng dari distrik Bekasi. Nah, berfotolah kau sendirian ya dek, sama Opung ya. Entah kemana lah teman-temanmu yang lain tadi itu ya. Oke, sementara itu sudah bersiap-siap line dance dari distrik Banten. Line dance dari distrik Banten ini mengakhiri seluruh pertunjukan pagelaran seni budaya. Dan setelahnya kita akan ambil hadiah dan hadiah grand door prize. Lewat saja, mainkan saja. Yang berfoto, kita mengejar jangan sampai gelap. Sebentar lagi pukul 18.00 Vanda Hutagalung bisa berubah wujud. 5 menit lagi. Oke, ini line dance. Apakah yang lain boleh ikut-ikut? Oh, karena tarian penutup, yang lain boleh di belakangnya belajar ikut-ikut. Kalau mereka sudah guru-guru. Oke, kita berikan tepuk tangan. Inilah penampilan yang terakhir dari keseluruhan acara kita. Line dance dari distrik Banten. Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oke. Masih lanjut. Oke lah.
Baik, terima kasih. Silakan berfoto Inang. Iya. Kalau saya lihat kesabaran yang paling terlihat nyata di hari ini adalah kesabaran para pimpinan HKBP bersama Ketua Umum Inang Sandra Sidabutar, Nyonya Sintua Ido Huta Barat. Kenapa? Berfoto sampai dengan pukul tidak terhingga. Ya, masih ada rupanya yang tadi bukan yang terakhir, tetapi ada dari distrik 10 Medan Aceh yang masih penasaran dengan tortornya. Jadikah dari distrik 10 Medan Aceh, jadikah? Gak jadi? Oh gak jadi, puji Tuhan. Berarti kalian memang, karena betul-betul sudah hampir gelap. Saya sudah berubah wujud karena sudah lebih dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Sipoholon dan sekitarnya. Oke, pulang kita. Pulang kita. Tidak juga karena hadiah masih menanti kita. Kita akan ambil, masih ada 14 hadiah menarik sebelum kita ke Grand Door Prize. 3 Grand Door Prize. Kita akan ambil oleh, kami persilahkan Kadep Koinonia, tulang saya, Pendeta Deonal Sinaga. Kami persilahkan untuk mengambil 14. Ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di siang hari, malam hari, tidur di siang hari. Oh ku rasa jemu dalam hidupku. Silakan tulang kadep. Hey, ku tak tahu, ku tak tahu. Ku jemu, ambil 14 tulang. Biar saya yang bacakan kupon berhadiah ini. Entah siapa yang dapatkan hadiah menarik ini. Hey, BGH Muda, BGH Muda, hadiah. Mau hadiah? Sampai sore sudah terjadi kita mainkan tulang. Oke, nomor 1834 cepat saja. 1834 satu kali. 1834 2 kali. Ada, kami lewatkan. Lanjut. Nomor 0887. 0887 satu kali. 0887 2 kali. Ada. 2025. 2025. Ada 2025. Cepat. 1, 2, 3, batal. Kosong 787. Kosong 787. Ada, maju Inang.
Ini nomor yang berurutan 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Tidak ada. Batal. Tidak ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, batal. Kosong 788. Ada 0788. 0788 ada. Ada. 0788. Ada, benar. Sah. 0509. 0509. Ada. Oh, 0509 ada. Aman. Cepat juga ini. 0135. 0135. Ada. Ada. Cepat Inang, cepat. Nomor foto lu HP. 0135 enggak ada. Oh, ada. 0135 cepat. 0135. Seterusnya 0235. 0235 ada. 0235. Tidak ada. Batal. Sah. 1217. 1217. Ada. Wah, Pak Polisi. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. 1217. Ini 0270. 0270. Tidak ada. 0270 batal. 1, 2, 3 sah batal. Sini bere. Ada lagi. 1421. 1421. Tidak ada. 1421 batal. 1, 2, 3 sah batal. Ini 0231. 0231. Ayo. 0231. Tidak ada. Batal. 0237. 0237. Mungkin banyak nomor ini sedang di auditorium sekarang. 0237 batal. Sah. Ini 0236. 0236. Tidak ada. Batal. 6007. Ini Anda baru belanja ini. 6007. Batal. Batal. Ini 0888. 0888 ada. 0888 batal. Sah batal. Oke, saya cabut 8 lagi. Kosong 0529.
Ada? 0529. Tidak ada. Batal. 0150. 150. 0150. Batal. Oke. Batalnya dianulir. Ternyata ada 0150. Ayo cepat tenang. Yang berikut 1108. 1108. Ada. Wah, bernasib Inang ini. 1108 ya. Sah. Yang berikut 4 kali 1. 1111. 4 kali satunya. Ada? Tidak ada? Ada? Oh, berarti langsung 2. Ya. Oh. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Ini nasibnya 2 sekarang ya. Boru Arte Inang. Boru Tambun. Dari Jambi. Ah, hidup Jambi. Masih ada Amang Presesnya di sini. Oke. Kosong 0414. 0414. 0414. Ada. Cepat Inang. 0414. Nah, ini lancar kali ini ya. Yang berikut 0014. 14. 0014 ada? Tidak ada. Batal. 0014 batal. Yang berikut 1646. 1646. 1646 tidak ada, batal. 3293. 3293 tidak ada. 3293 batal. 3292 ada. Oke, cepat tenang. 3292. 3149. 3149 tidak ada, batal. Ini yang terakhir. 1621. 1621 batal. Baik. Amang Kadep Koinonia mungkin setelah ini bisa berfoto bersama di tengah-tengah. Amang Inang yang mendapatkan hadiah kupon berhadiah. Ya. Silakan di tengah-tengah Amang Kadep berfoto bersama dulu. Ambil. Silakan Bang Daniel.
Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Iya. Hadiah kita tinggal 3 lagi, yaitu hadiah yang utama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Oke, kita ambil hadiah yang utama. Masih bersamakah? Masih bersama? Kayak manis-manis jambu kalian ku tengok. Masih bersamakah? Pulang kita? Enggak lah ya, sayang kali. Perjuangan detik-detik terakhir. Untuk hadiah utama yang ketiga adalah dispenser. Hadiah utama yang kedua adalah mesin cuci. Dan hadiah grand prize-nya adalah kulkas. Kami mohon kesediaan Inang Ketua Umum Panitia, Inang Dr. Randa Sandra Huta Barat Boru Sidabutar, untuk mengambil 1 nomor saja. Berkenan mengambil 1 untuk dispenser Miyako. Tu tangan mi Jehovah Tuhan ki awon pasahan nasana diau Sai sonangau, sai monangau Tuhaku do, Tuhaku dona. Kita ambil dulu 1 sudah, Inang berkenan membacakannya. Hadiah ketiga, angka terakhir genap 8. Angka ketiga 0. Angka kedua 7. Angka pertama 0. 0708. 0708 1 kali. Makin malam makin dihitung. 0708 2 kali. 0708 3 kali. Angus. Kalian yang bilang angus ya. Berarti kalian yang menanggung segala dosa dan akibatnya. Boleh? Berani kali kalian. Ambil 1 Inang. Ini gagal. Oke. Iya. 1551. Apa tuh? 1551. Ada? Silakan, silakan.
dari Deli Serdang. Jauh nian. Oke. Sebab dia hidup, oh ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Terima kasih Nang Sandra. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Stop, stop. Ku tengok-tengok kemana opungnya Porus. Pulang? Enggak, mungkin opung ke sana kali. Ya Inang ya? Inang ketua panitia? Pulang, oh pulang. Kalau begitu? Iya. Siapa yang mengambil untuk hadiah yang kedua? Inang Kadep? Koinonia. Iya, mari Inang. Iya, wajar aja lah. Jangankan opung, aku aja udah loja-loja.com kan. Berkhotbah lagi opung tuh dari pagi, prosesi musik amang tahe. Oh, berfoto, kalian tiap kelompok foto udah. Amang, udah hebat kali lah opung itu, pimpinan itu. Silakan Inang. Ya. Yesus namanya. Ada? Oh ya Inang aja. Iya, ambil satu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Yang beruntung nomor 0859. Ada ya? Baca 0859. Puji Tuhan, langsung ada. Dari distrik Jambi, jauh-jauh datang ke sini. Bawa kulkas. Kulkas. Silakan, silakan. Sombama Jaho Bade Bataka. Musik. Baik. Dan untuk hadiah yang utama daripada yang utama, dengan hormat kami kembali mengundang Kepala Departemen Koinonia, Amang Pendeta Sinaga opung saya. Amang Pendeta Deonal, Inang tetap ada di sini, Inang Satabi, Antulang saya tetap ada di sini. Dan kemudian didampingi oleh Ketua Umum Panitia Inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar. Untuk hadiah yang terakhir yaitu hadiah Grand Door Prize. Satu nomor saja. Musiknya bikin dulu yang mencekam, membahana. Jangan menakutkan, tapi mencekam berbahagia. Oke? Oke, surprise. 5014. Ada, masuk. Oh, langsung sekali cabut. Nasongon dia do, nipininang nabudari. 5014.
Foto dulu tuh. Kita berdoa bersama pimpinan HKBP. Para kadep masih ada di sini, silakan naik ke atas panggung, kita berdoa. Amang Preses Oloan, kami persilakan naik ke atas panggung. Aman Preses Oloan, kita berdoa sebagai doa penutup kebersamaan kita pada hari ini. Sebab seluruh rangkaian acara kita telah berlangsung sukses dan lancar, seturut dan sekehendak kasih kemurahan Tuhan Yesus. Ya. Amang, Inang yang masih ada di sini, kami mohon kita berdoa sejenak. Apabila kita awali sedari tadi pagi kita berdoa beribadah, tentunya untuk pulang ke tempat masing-masing tidak ada salahnya apabila kita berdoa sebagai doa penutup supaya kita pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Oke, terima kasih. Sebelum kita berdoa, kami mengucapkan terima kasih kepada Opwe Perus dan Amang Sejen, Amang Kadep, Diakonia, Amang Kadep Marturia. Terima kasih untuk semua panitia yang dipimpin oleh Inang Dr. Randa Sandra, dan juga tentunya bersama-sama dengan rekan saya penanggung jawab, Inang Kepala Biro, Inang Biolfro Risma Borusinaga. Terima kasih untuk kerja keras semua panitia yang luar biasa. Sekalipun kita tinggal sedikit sekarang, tetapi kehadiran kita semua saat ini sangat berarti, termasuk juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu meninggalkan perkampungan Seminarium Sipolon ini. Terima kasih secara khusus untuk MC kita yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Ya, terima kasih. Dan juga untuk semua pemusik kita, pemusik yang luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya, untuk panitia yang dipimpin Inang Sandra, mari tepuk tangan yang meriah. Alana dangadong talian hamulai teo tunasida jadi hola nima tepuk tangan nima. Mulai ate ma ate Inang sude na mendukung kita terpuji ma guarni tuhatta selamat jalan mari kita selalu nama dengan dia pemulak tu inganat tabe saya didongani diramoti tuhatta sonari martangiang mahitani luonne Amang Preses Distrik DKI. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Mauliate marohanami di holi Jehovah de bata amanami naung takas. Madongani hamis saliling mengulahon ibadah Paskaraya sahatu perayaan Paskaraya na dirangkai dohot kegiatan UMKM ni distrikon na melibatkan banyak pihak distrik-distrik baik aka sian mareta nami di kerenasda doakana asing mau liate ma amang da basa dilas ni rohana pinasaha mutu hami naung ni hobasan ni sude panitia nama cetak kas para dehon ulaunom macai denggan ni ketua ni nanami inang dok Tranda Sandra Sidaputar Nyonya Huta Barat atau mau liate ma rohanami di ho pos rohanami molo uli ulaunon saya masih holdohan musepa cupang Tuhan dia ke ulau namangihut si rang-rangan ni komprensi perempuan de betu akatik kining ro aleno muli saya makor holas ni roha masude ulau non secara khusus di sude perempuan HKBP ni huriam nama pakor honi tu sude aka masyarakat nasekit nana humalia kami
Atau ngamang nabasa, sehoma Tuhan manupa akan naringgani, tupahi mahluzan di panitia, soalnya nang pimpinan nami ipuru sekjen kadep, untuk sudia kapreses, pos rohanami, selehonom martabata babisun nasida laho menguluhon huriam hagabibi. Mardomusirang mahami tokinari, dongani hami, ramoti hami, soalnya nang MC nami, inang Fanda, ramoti diaka perdalanana, soalnya nang tim musik pe, ramoti ma, nang diaka perdalanan nasida. Ima tangyang nami, upasahatami tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nama kokopami. Dongani asini rohani tu hatta Yesus, soloni rohani debata ama, do persoalan itu de perbadia maamu, olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Amin. Mau lihat ya, terima kasih Amang Inang, sampai berjumpa lagi pada perayaan Paskah KBP mendatang. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Saya Fanda Hutagalung dan segenap panitia yang sudah berlelah payah di bawah Ketua Umum Panitia Inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar dan seluruh panitia. Ada Inang Clara, ada Kepala Biro Bebel Pro Risma Sinaga. Inang Boru Bang Arif Bebel Pro Bang Aribuan. Saya Fanda Hutagalung. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Horas. Tes, kawan-kawan, sesi perlengkapan kita kerja hari ini untuk membereskan barang-barang kita. Segera merapat ke tenda utama. Kalau yang di atrium belum dibungkus, belum disusun. Kawan-kawan perlengkapan, ayo.